Di siang hari, dia adalah pengacara yang menggunakan hukum untuk membebaskan para bajingan. Di malam hari, dia menggunakan peluru untuk mengirim mereka ke liang lahat. Setiap klien yang dia layani sudah pasti bersalah. Jenis penjahat kaya raya, yang bahkan firma hukum papan atas pun menolak untuk membelanya. Yin Haoge memanfaatkan setiap celah hukum yang bisa dibayangkan untuk membersihkan nama mereka, tidak hanya memancing amarah keluarga korban, tetapi juga perhatian media tanpa henti. Saat keluarga yang berduka melemparkan telur ke arahnya, pengacara terhormat itu dengan tenang meninggalkan lokasi kejadian. Begitu dia kembali ke mobil, klien yang sebelumnya tampak sengsara itu tertawa terbahak-bahak. Bian Houji duduk di sampingnya sambil tersenyum dan menjilat seperti pelayan yang setia. Saat itulah Ketua Park bertanya dengan penasaran, "Dengan begitu banyak bukti yang memberatkanku, bagaimana kau bisa membalikkan semuanya?" Bian Houji menjawab dengan polos, "Karena sejak awal memang tidak ada. Itulah mengapa aku bisa bersikeras bahwa bukti itu tidak ada. Kalau kau bertanya kemana perginya, bukankah itu akan menempatkanku di posisi yang sulit?" Keduanya terdiam. Lalu mereka tertawa bersama. Ketua Park sangat senang, bahkan mempertimbangkan untuk menjadikan Bian Hauge kepala departemen hukumnya. Bian Hauge menyuruhnya untuk beristirahat dengan baik dan mengatakan mereka akan segera bertemu lagi. Malam itu, Ketua Park bertemu dengan dua kekasihnya. Tepat saat suasana memanas, wanita di dekat jendela mendengar suara. Dia buru-buru memperingatkannya bahwa ada seseorang di luar. Penyusup itu ternyata Bian Houji, yang dengan santai mengaku hanya sedang jalan-jalan. Ketua Park membeku. "Apa yang kau bicarakan?" "Ini lantai 34. Dia membentak. "Kenapa engkau di sini? Pekerjaan sudah selesai?" Bian Houji menjawab dengan tenang, "Bukankah aku bilang aku akan kembali? Selain itu, kali ini untuk komisi baru." Park duduk dengan kebingungan. Bian Houji dengan cepat menambahkan, "Salahku. Aku lupa menjelaskan sebelumnya. Kasus ini, katanya lembut, tidak ditugaskan kepada seorang pengacara." Ketua Park menyeringai. "Aku tidak tahu apa yang menurutmu sedang terjadi, tapi kau salah orang. Anjing makan makanan anjing. Jika seekor anjing berani menginginkan makanan manusia, dia akan dicabik-cabik." Bian Hauge berbicara dengan suara rendah. "Ketua, ada pepatah terkenal dalam beberapa bidang pekerjaan. Mereka yang hanya menguasai satu senjata adalah kelas 3. Mereka yang menguasai semua senjata adalah kelas 2. Keringat dingin mengalir di punggung Park saat dia teringat rumor tentang seseorang yang bisa membunuh dengan tentakel gurita. Bian Houji melanjutkan. "Adapun kelas 1, mereka bilang semua yang ada di dunia bisa menjadi senjata." Park berteriak, "Kalau begitu majulah kelas 1. Mari kita lihat mana yang lebih cepat, tentakel atau baja." Houji selesai merakit senjatanya dan mengerutkan kening. "Apa yang kau bicarakan? Aku ini kelas 3. Park langsung menjatuhkan katananya dan mengangkat tangan. "Itu curang. Kau seorang pengacara, bukan pembunuh bayaran." Setelah berpikir sejenak, Bian Houji berkata, "Seorang pengacara dan seorang pembunuh. Singkatnya, pengacara pembunuh." Adapun mengapa dia menempuh kedua jalan itu, ceritanya harus dimulai dari suatu tempat. Di negara ini, ada sebuah organisasi yang dikenal sebagai Glory Club. Di permukaan, organisasi itu mengklaim melayani kemanusiaan. Pada kenyataannya, itu adalah sindikat gelap yang bahkan menjual pembunuhan sebagai jasa. Yin Hauji, dengan nama Sandy Road, adalah salah satu relawan yang bertahan hidup dari upah yang mereka bayarkan. Suatu hari, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Sampai kapan aku akan hidup seperti ini? Jika dia mengabdikan seluruh hidupnya, untuk klub peringkat B akan menjadi batas tertingginya. Dia belum pernah melihat monster seperti Bardero dengan matanya sendiri. Baginya, makhluk seperti itu hampir seperti mitos. Di dalam Glory Club peringkat C, posisi ke-16 adalah batas kemampuannya. Meskipun pekerjaannya bisa membunuhnya kapan saja, dia menyadari dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. Saat melewati restoran sushi, dia bahkan bertanya-tanya apakah dia harus bekerja di sana. Lagi pula, satu-satunya hal yang benar-benar dia tahu cara menggunakannya adalah pisau. Saat itulah dia melihat sebuah iklan, satu kesempatan untuk mengubah hidupmu, menjadi seorang pengacara. Yin Hauge mengabaikannya. Dia sudah melihat penipuan semacam ini berkali-kali. Itu hanya berhasil pada orang-orang yang benar-benar cocok untuk itu. Yang mengejutkannya adalah dia ternyata memiliki bakat yang tidak pernah dia ketahui, yaitu bakat untuk belajar. Bakat itu benar-benar membawanya sampai menjadi pengacara berlisensi. Dia sangat gembira. Selama nyawanya tidak lagi dipertaruhkan, mencari nafkah dengan kata-kata alih-alih senjata terdengar baik-baik saja. Menggunakan uang yang dia peroleh dengan mempertaruhkan nyawanya, dia membuka firma hukumnya sendiri, yakin bahwa uang yang aman adalah semua yang dia butuhkan sejak saat itu. 5 bulan kemudian, dia belum mendapatkan satu kasus pun dan tenggelam dalam bunga pinjaman. Tepat saat dia mulai mencari tempat untuk menghilang diam-diam, sebuah komisi besar datang menghampirinya. Tak lama kemudian, Bian Houji duduk di seberang kliennya di dalam ruang kunjungan penjara.
Klien itu, Zhao Douzan, adalah sampah yang sudah diserahkan oleh semua pengacara lain. Meski begitu, Zhao tidak menunjukkan rasa hormat. Kenapa engkau terlambat sekali? Dia mencibir. Kau sudah dapat uangnya. Mulai bekerja. Atau kau tidak suka menghasilkan uang? Bian Houji menyuruhnya menarik kembali. Kata-kata itu, Zhao mencemooh. Dan jika tidak, urat menonjol di dahinya. Bian Houji menjawab dengan gigi terkatup. Aku seorang pengacara sekarang. Jadi aku hanya akan menoleransi ini 3 kali. Zhao tertawa. Dan yang keempat kalinya? Lalu apa? Apa yang bisa dilakukan pengecut sepertimu? Dalam imajinasinya, Bian Houji menghantamkan sebuah pin lurus ke tangan Zhao Dotsan. Tubuhnya melesat ke depan, satu tangan mencengkeram erat leher Zhao. Dia memelototinya dan menggeram. Bahkan jika harus mengorbankan nyawaku, aku akan merobek tenggorokan bajingan sepertimu. Zhao Douzan sudah menangis, bersumpah sambil menangis bahwa dia akan menjaga kata-katanya mulai sekarang. Tapi Bian Houji belum selesai. Dasar bocah tengik, dia membentak. Beraninya kau bicara tidak sopan pada orang yang lebih tua? Lalu suara Zhao memecah suasana dan fantasi itu pun hancur. Semua yang baru saja terjadi hanya ada di dalam kepala Bian Houji. Pada kenyataannya, dia sangat membutuhkan bayaran besar ini agar firma hukumnya tetap bertahan. Jadi dia meminta maaf, memaksakan senyum, sambil diam-diam bersumpah suatu hari nanti, dia akan membereskan Xiao Douzan secara pribadi. Duduk kembali, Bian Houji menjelaskan dengan tenang, kasus ini sulit bahkan untuk hakim sekalipun. Faktanya sudah jelas. Kau menyerang seorang pejalan kaki, membunuhnya, dan seluruh insiden terekam kamera. Xiao mengangkat bahu, terus kenapa? Mengeluarkanku adalah tugasmu. Bian Houji menggelengkan kepalanya. Satu-satunya pilihan adalah penyelesaian dengan keluarga korban. Zhao mencibir. Kalau begitu ada solusinya. Pergi buat mereka setuju. Di dalam hati, Bian Houji mengumpat. Kalau itu kau, apa kau akan setuju? Tak lama kemudian, dia berangkat ke rumah keluarga korban. Di perjalanan, dia tidak bisa berhenti mengeluh pada dirinya sendiri. Orang gila macam apa yang mau memaafkan orang yang membunuh keluarga mereka? Mungkin sebaiknya aku putar balik saja sekarang. Namun, dia mengingatkan dirinya sendiri. Dia telah bertahan 15 tahun di medan perang. Meyakinkan seseorang untuk menandatangani penyelesaian mungkin bukan hal yang mustahil. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan putra korban, Jin Juho. Bahkan saat Bian Houji berlutut, Jin Juho dengan dingin menyuruhnya pergi. Karena tidak punya pilihan lain, Bian Houji mengeluarkan kontrak penyelesaian. Tanda tangani ini, dan kau akan menerima 10.000 won, uang yang butuh 42 tahun untuk ditabung dengan gaji 2.000 won sebulan. Saat dia berbicara, bayangan langkah kaki yang mendekat muncul di luar jendela, jelas tamu tak diundang. Tak satu pun dari mereka yang menyadarinya. Jin Juho berbicara pelan. Begitu kau tanda tangan, 10 juta ras, ribu won akan masuk ke rekeningmu. Jika itu Anda, Tuan, menghadapi monster yang membunuh ayah Anda dan membuang mayatnya ke sungai, bisakah Anda memaafkannya? Bian Houji membeku. Dia tahu jawabannya karena dia juga tidak akan memaafkan. Tepat pada saat itu, pintu dibanting dengan keras, menghancurkan ketenangan sejenak. 2 pria kekar menerobos masuk, mengklaim mereka ada di sana untuk menagih utang dari Jin Jiho. Bian Houji langsung mengenali penipuan yang sudah sering digunakan ini. Tidak peduli berapa kali Jin Jiho bersikeras dia tidak punya uang dan tidak pernah meminjam. Mereka menolak untuk mundur. Bian Houji tiba-tiba memotong, suaranya rendah. Bisakah kita bicarakan ini baik-baik? Pria di depan, Wu Taisik, tidak tahu siapa dia, dan menatapnya dengan waspada. Beberapa saat kemudian, Bian Houji mengangkat kedua tangannya, seolah meminta maaf, menjelaskan bahwa dia hanya seorang pengacara yang kebetulan lewat. Dia mengambil tas kerjanya dan pergi. Melihat punggungnya, Wu Taisik mencibir. Orang itu lebih mirip pembunuh daripada pengacara. Jin Jiho juga mulai ragu siapa sebenarnya pria aneh ini. Setelah meninggalkan apartemen, Bian Houji segera menghubungi Zhao Douzan. Aku sudah melakukan semua yang kubisa, tetapi duka keluarga itu masih baru. Mereka tidak akan setuju untuk saat ini. Namun, dia menambahkan, membuka hati orang adalah keahlianku. Mereka pada akhirnya akan berubah pikiran. Hentikan mereka. Tidak perlu. 2 penagih utang palsu itu akan menanganinya. Sementara itu, kedua orang itu menatap Jin Juho dengan ekspresi geli. Saat mereka lengah, Jin Juho sudah mengeluarkan pisau cutter. Meski begitu, mereka tidak menganggapnya serius dibandingkan dengan tubuh besar mereka. Jin Juho tampak lemah dan tidak berdaya. Wu Taisik menjambak rambutnya dan menampar wajahnya dengan keras. Saat itu, Bian Houji tiba-tiba muncul di jendela. Dia mengklaim kembali untuk mengambil surat penyelesaian yang tertinggal. Sebenarnya, dia mungkin sengaja meninggalkannya karena khawatir dengan Jin Juho. Kedua pria itu tidak terlalu memikirkannya. Saat Huang Qionggil mengulurkan tangan untuk mendorong Bian Houji, Jin Jiho mengambil kesempatan dan menyayat lengan Wu Taisik dengan cutter, lalu melepaskan diri.
Marah, Wu Tae-sik menendangnya kembali dengan kekuatan brutal. Seorang pelajar tidak punya kesempatan melawannya. Tepat saat Wu Tae-sik melanjutkan ancamannya, Bian Haoji menerobos jendela dengan tendangan melesat masuk seperti proyektil. Lututnya menghantam lurus ke wajah Wu Tae-sik. Jin Juho membeku karena kaget. Bian Haoji mendarat dengan ringan, sangat seimbang, sementara Wu Tae-sik menghantam lantai dengan bunyi gedebuk. Berdiri tegak, Bian Haoji dengan tenang mulai membacakan hukum. Pasal 319 dari Kitab Undang-Undang Pidana Negara Hak. Penerobosan ilegal dapat dikenai denda hingga 5.001 atau hukuman penjara hingga 3 tahun. Undang-Undang Penagihan Utang Pasal 9 menggunakan cara yang melanggar hukum tanpa pembenaran yang menyebabkan ketakutan, kesusahan, atau kerugian dapat dihukum hingga 3 tahun penjara. Melihat ini, Huang Qiongil segera mengambil pisau dan mencoba menyergapnya dari belakang. Bian Haoji berbalik dan menyikut lurus ke perutnya. Menyadari situasi memburuk, Wu Tae-sik menyerbu dengan pisaunya sambil memerintahkan Huang untuk menahan Bian Haoji. Dia mengatur waktu gerakannya dan melompat, namun Bian Haoji berdiri diam sempurna, tenang hingga tingkat yang meresahkan. Detik berikutnya, Bian Haoji dengan kasar melepaskan cengkeraman Huang, lalu menendang ke samping tanpa menoleh ke belakang, membuat Wu Tae-sik yang melayang di udara terpental. Dia merobek sabuk Wu Tae-sik di tengah gerakan dan melanjutkan dengan suara datar. Penyekapan yang melanggar hukum, Kitab Undang-Undang Pidana, pasal, mengurung orang lain secara ilegal, dapat dikenai denda hingga 7.001 atau hukuman penjara hingga 5 tahun. Bian Haoji berdiri di sana dengan tatapan tajam dan mengintimidasi. Jin Juho tetap membeku di tempat, keterkejutan tergambar jelas di wajahnya. Yin Haoji melanjutkan, gaya rambut ini menghabiskan banyak uang dan kalian para idiot pikir bisa merusaknya? Apa kalian tahu betapa menakutkannya seorang pembunuh, bukan seorang pengacara saat dia kehilangan kesabaran? Ancaman kalian tidak lain hanyalah mempermalukan diri sendiri. Secara hukum, total dendanya seharusnya 42.001. Tapi karena aku tidak menelepon polisi, aku akan ambil segini saja. Selain itu, aku merekam semuanya. Penyekapan ilegal, kekerasan dalam penagihan utang, audionya jernih sekali. Jika kalian punya pertanyaan hukum, silakan berkonsultasi denganku. Dia menyerahkan uang itu kepada Jin Jae-ho. Ambillah, Jae-ho. Kau beruntung hari ini ada pengacara di sekitarmu. Mulai sekarang tetap waspada. Berikan perpisahan yang layak untuk ayahmu dan antarkan dia dengan baik. Sedangkan untuk kantong sampah ini, aku akan menelepon polisi dan membuang mereka. Tepat saat Bian Haoge hendak melangkah keluar, Jin Juho berteriak dari belakang. Tuan. Bian Haoji membentak. Bukankah sudah kubilang aku bukan tuan? Jin Jae-ho tetap melanjutkan. Tuan, Anda sebenarnya bukan pengacara, kan? Bian Haoji berbalik dan berteriak secara naluriah, aku bukan. Dia tersadar dan buru-buru mengoreksi. Maksudku, aku bukan tuan. Aku seorang pengacara. Anggap saja untuk saat ini aku seorang pengacara. Jing Zihu menatapnya dengan serius. Tuan. Urat menonjol di dahi Bian Haoji saat Jinzu selesai bicara. Aku ingin mempekerjakanmu. Bian Haoji menatapnya tidak percaya. Jinzu dengan hormat mengulurkan uang itu. Zhao Dotsan, orang yang membunuh ayahku. Tolong bunuh bajingan itu. Yin Haoji melambaikan tangannya dengan panik. Jehu, bukan untuk itu aku kesini. Ini adalah masalah yang kamu laporkan ke polisi. Aku hanya seorang pengacara. Aku benar-benar harus pergi. Jin Jehu berdiri di sana. Kekecewaan perlahan memudarkan binar di matanya. Dalam sekejap panik, Bian Haoji hampir menuju jendela yang pecah, lalu menenangkan diri dan bergumam, ya, pintu. Kita lewat pintu saja. Dia dengan gugup melangkah ke arah pintu, masih mencoba membenarkan dirinya. Sepertinya aku salah jalan. Itu biasa terjadi dalam hidup. Pintu bisa untuk dua arah. Tiba-tiba, dia berhenti. Sebuah ide aneh melintas di benaknya. Kenapa aku tidak pernah memikirkan hal itu? Pertama, aku bayar uang damai pada Jin Zehe dan mendapatkan kesepakatannya. Lalu aku pergi ke pengadilan, membela Xiao Dozan dan mengambil bayaran pengacaraku. Setelah itu, aku menerima komisi dari Jin Zehe yang dibayar dengan uang damai itu dan membunuh Xiao Dozan sebagai pembunuh bayaran. Itu berarti uang ganda. Komisi ganda yang sangat besar. Jin Jehu tetap membeku di tempatnya. Yin Haoji memberinya sapu tangan dan berkata dengan tenang, keringkan air matamu, klienku. Aku, pengacara Bian Haoge, akan memastikan orang itu disingkirkan dengan bersih. Pagi-pagi keesokan harinya, Jin Jehu tiba di kantor hukum Bian Haoge dan terpaku melihat pemandangan di depannya. Menyebutnya firma hukum terasa berlebihan. Tempat itu lebih terlihat seperti sarang penjahat. Setelah ragu-ragu cukup lama, dia memaksa dirinya untuk melangkah ke lantai tempat kantor itu berada. Saat dia sampai di pintu, jeritan kesakitan dan teriakan minta tolong meledak dari dalam. Jin langsung berbalik. Aku harus keluar dari sini.
Namun, kakinya menolak untuk bergerak karena dia dengan jelas mendengar seseorang di dalam berbicara tentang mencabik-cabik seseorang dan menjual potongannya. Sambil menggertakkan giginya, Jin Juho berbalik. Aku salah menilainya. Hanya dengan melihatnya, kau bisa tahu dia sampah mafia, tidak berbeda dari yang lain. Memberanikan diri, dia bergegas masuk untuk menghentikan kekerasan itu. Mata terpejam erat, ponsel terangkat tinggi. Dia berteriak, aku sudah menelepon polisi. Ketika dia membuka matanya, dia membeku. Yan Ho-ji sedang berdiri di depan TV. Jeritan itu berasal dari aktor dalam drama yang diputar di layar. Jin Juho buru-buru meminta maaf. Jadi kau memukul TV itu? TV-nya sudah tua, jelas Bian Ho-ji. Kau harus memukulnya agar gambarnya muncul. Jin Juho tertawa canggung. Kau tidak akan memukulku juga kan? Iya kan? Setelah kesalahpahaman itu selesai, Bian Ho-ji menyuruhnya duduk di sofa dan memberinya cangkir berlabel khusus VIP. Campuran Max, 2 saset katanya. Melihat cangkir itu, Jin Johal bergumam, bukankah ini seharusnya untuk klien VIP? Yin Hao-ji menjelaskan dengan tenang. Yang itu terlalu pahit, tidak baik untuk kesehatanmu? Seseorang seusiamu butuh sesuatu yang manis untuk menjaga energinya. Lalu dia langsung ke intinya. Sekarang, bisakah kita bicara bisnis? Jika kita ingin Xiao Dozan mati, langkah pertama adalah membuatnya dibebaskan. Dan disitulah masalah sebenarnya. Seperti yang kau tahu, kejahatannya sangat jelas. Setiap detailnya terdokumentasi lengkap, seolah-olah dia ingin ditemukan. Sederhananya, orang ini seharusnya mustahil untuk dibebaskan. Jin Zhou tidak bisa menahan diri untuk tidak membentak. Kau mengatakannya dengan terlalu percaya diri. Bian Hao-ji tersenyum. Tapi kakakmu ini punya solusi yang mengubah hal mustahil. Jin Jeho, aku pengacara Bian Hao-ji. Kau mungkin sudah tahu jawabannya sekarang. Jin Jeho tertegun. Dia tidak menyangka Bian Hao-ji akan menyelidiki sedalam ini. Tepat saat Jin Jeho sangat ingin melihat Xiao Dozan bebas, Bian Ho-ji menghentikannya. Karena meskipun begitu, tidak ada cara untuk membiarkannya lolos sepenuhnya. Penyelesaian damai tidak akan menghentikan hukuman pidana. Mengemudi mabuk, tabrak lari, membuang mayat, setiap langkah terekam kamera. Bahkan presiden pun tidak bisa ikut campur dalam kasus seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Rencananya adalah bayaran ganda. Bukan komisi ganda yang sempurna, namun gagal di langkah pertama. Jin Juho ragu-ragu, lalu bertanya, tapi di film, agen rahasia menyelinap masuk dan merusak barang bukti. Apakah itu yang Anda lakukan juga, Tuan? Bian Ho-ji segera mengoreksinya. Hei, aku ini pengacara. Merusak barang bukti. Itu pekerjaan mata-mata. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang melintas di benaknya. Dia meraih tangan Jin Jeho dengan penuh semangat. Jin Jeho, apa kau tahu betapa pintarnya dirimu? Tidak lama kemudian, karena kurangnya bukti, Xiao Dozan resmi dibebaskan. Keputusan itu memicu kemarahan publik yang besar. Saat keluarga korban melemparkan telur, Bian Ho-ji berdiri di sana tersenyum, tidak menghindar sedikit pun, sementara Xiao Dozan menghindari semuanya dan mencibir, semuanya, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Maafkan aku, tapi apa yang bisa kulakukan? Hakim menyatakan aku tidak bersalah. Provokasi yang terang-terangan itu menyiram bensin ke dalam api. Keluarga korban berusaha mati-matian untuk menerobos barisan polisi. Dan sekarang, selamat datang di pelajaran hukum Bian Ho-ji, di pengadilan. Bukti benar-benar memiliki kekuatan absolut. Setiap negara mengikuti sistem adjudikasi berbasis bukti yang ketat. Tapi jika dilihat dari sisi lain, selama tidak ada bukti, engkau aman. Tidak peduli apa yang telah dilakukan, dengan keahlian mematikannya sebagai pembunuh bayaran, dan penguasaan hukumnya yang mengintimidasi, menyelinap masuk dan merusak barang bukti, adalah hal yang sepele. Saat itu, sebuah suara memanggil dari belakang. Pengacara Bian Hauge. Dia berbalik dan bertanya dengan sopan, Jaksa Han Zhang Yue, apakah Anda memanggil saya? Pria itu adalah Han Zhang Yue, jaksa yang menangani kasus ini. Baru kembali dari pelatihan di AS, dia tidak henti-hentinya mengkhotbahkan keadilan. Namanya secara harfiah berarti demikian. Mendekat, dia berkata pelan, Tuan Bian, aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tapi jangan lupa, suatu hari nanti, kau mungkin akan berdiri di pengadilan sebagai terdakwa. Bian Ho-ji menjawab dengan santai, tentu saja. Sangat mungkin? Terima kasih atas pengingatnya, jaksa. Dengan itu, dia membiarkan pria itu pergi. Sepulang sekolah, Jin Juho bergegas ke kantor hukum dan langsung berlari ke Bian Ho-ji. Aku sudah dengar beritanya. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Bian Ho-ji menjawab dengan tenang. Apa kau tahu? Setiap kali aku memasuki ruang sidang, para jaksa mulai menyusun surat pengunduran diri mereka. Jin Juho meraihnya dan mengguncangnya dengan cemas. Dan sekarang saatnya untuk menghabisi pembunuh itu, Xiao Dozan. Benar kan? Bian Ho-ji meletakkan tangannya di kepala Jin Juho, memaksanya untuk tenang. Juho, aku mengerti, tapi beri aku sedikit ruang dulu. Sebelum itu, katakan padaku, apa kau suka film dengan plot twist yang besar?
Jin Juho berkata dia sesekali menontonnya, bingung mengapa itu penting. Bian Haoji segera memutar sebuah klip pengawasan. Ada sesuatu yang harus kau lihat. Juho mengenalinya. Rekaman yang telah dihapus Bian Haoji saat penyusupan, tapi yang dia pedulikan sekarang hanyalah membalaskan dendam ayahnya. Nada bicara Bian Haoge menjadi tajam. Tidak, kau harus menonton ini. Dia memajukan video ke 2 jam 4 menit dan 2 detik, lalu ke 2 jam 4 menit dan 7 detik. Apa yang kau perhatikan? Tanya Bian Haoge. Jin Juho mengerutkan kening. Tidak ada yang terjadi. Masalahnya bukan apa yang terjadi, kata Bian Haoge. Ini tentang mobilnya. Kendaraan memiliki peredam kejut. Ketinggiannya sedikit bergeser tergantung pada berat di dalamnya. Bagian pentingnya dimulai di sini. Perhatikan baik-baik tulisan di panel itu. Setelah petunjuk itu, Jin Juho akhirnya menyadari ada sesuatu yang aneh. Karena ketinggian kendaraan berubah, teks yang seharusnya tersembunyi menjadi terlihat. Yin Haoji menjelaskan lagi, itu berarti sesuatu yang signifikan berubah di dalam mobil pada saat itu juga. Selain Xiao Dozan, ada orang ketiga di dalam kendaraan itu. Sesaat setelah kecelakaan, orang itu bertukar tempat duduk dengannya. Dengan kata lain, orang yang membunuh ayahmu mungkin sama sekali bukan Zhao Dozan. Tentu saja, ini masih hipotesis. Kita butuh konfirmasi. Jin Jihu segera bertanya, lalu apa yang kita lakukan sekarang? Jika ada pelaku lain, apa gunanya melepaskan Zhao hanya untuk membunuhnya nanti? Bian Haoji menjawab dengan percaya diri. Apa yang kau khawatirkan? Jihu, kau sudah menyewa pengacara pembunuh bayaran untuk menangani kasus ini. Malam tiba dengan cepat, kantor hukum menjadi gelap gulita saat Bian Haoge meraba-raba rak buku yang diingatnya. Mekanismenya tersembunyi di antara buku manual Go dan sebuah novel berjudul Malam yang Dingin. Sebuah bunyi klik samar terdengar saat mekanismenya aktif. Dia menarik rak buku itu hingga terbuka dengan susah payah. Di baliknya ada gudang senjata rahasia, senjata api, dan pisau tersusun rapi, masker gas dan bahan peledak berjejer di sampingnya. Sore itu, setelah menenangkan Jin Juho, Yin Haoji menjelaskan bahwa Zhao Dozan termasuk dalam geng MZ, sebuah organisasi berbasis sel yang terdesentralisasi dengan anggota tersebar di mana-mana. Artinya, untuk menemukan pembunuh sebenarnya, setiap anggota yang terkait harus dibereskan sekaligus. Jadi aku akan menyusup ke mereka saat mereka berkumpul. Jin Juho segera mencoba menghentikannya. Itu terlalu berbahaya. Yin Haoji meyakinkannya. Aku sudah melakukan ini selama lebih dari 10 tahun. Terkadang kau harus tidak terlihat seperti udara. Di lain waktu, kau mengalir masuk seperti air. Penyamaran sempurna, itulah keahlianku. Pada saat itu, seluruh geng MZ berkumpul di sebuah restoran Tiongkok. Duduk di meja utama, Zhao Dozan menyombongkan diri tentang bagaimana dia lolos dari hukuman seumur hidup. Dengar, aku akan mengatakannya sekali, kurangnya bukti. Tidak bersalah. Salah satu anak buahnya bertanya, bukankah kau memberikan 10.000.000 won kepada putra korban? Zhao mengangkat bahu. Itu adalah uang yang tidak akan pernah dia dapatkan seumur hidupnya. Biarkan dia berpura-pura menjadi ayah yang bertanggung jawab dan meninggalkannya untuk anaknya. Aku akan mendapatkannya kembali setelah beberapa bulan kerja keras di ruang obrolan investasi itu. Yang kubutuhkan hanyalah sedikit bujuk rayu dan orang-orang bodoh akan berbaris untuk memberiku uang. Tiba-tiba, Zhao melihat ke depan dengan senyum mengejek. Wah, kalau bukan VIP kita dari obrolan investasi. Bos, bahasa Inggrismu mengesankan. Pria yang berlutut di lantai itu memohon dengan putus asa pada Zhao Dozan. Tolong kembalikan uangnya. Itu seluruh tabungan hidupku. Zhao mencibir. Kau berinvestasi dengan sukarela, kan? Dan kau tahu persis apa ini. Kau menabung setiap sen, mempertaruhkan semuanya, dan kehilangan segalanya. Siapa yang harus disalahkan untuk itu? Suaranya berubah menjadi dingin. Kau sadarkan kami punya informasi seluruh keluargamu. Benar, tempat kerjamu, setiap detail kontak teman-temanmu. Jika salah satu foto yang kami ambil bisa diunggah di mana saja. Dia menyeringai, omong-omong, adik perempuanmu lumayan manis. Saat itu, salah satu anak buahnya mencondongkan tubuh dan berbisik, bos, ada tamu di sini. Semua orang di ruangan itu langsung menoleh ke arah pintu masuk. Pendatang baru itu adalah Bian Haoji, yang menyamar sepenuhnya. Di dalam hati, dia menghela napas. Aku sudah melakukan ini selama lebih dari 1 dekade. Kenapa para idiot ini memilih restoran Cina sebagai markas mereka? Saat itu, Bian Haoji menyamar sebagai pengantar yang membawa Mi Zhaojiang. 2 anak buah mendekat dengan seringai mengejek, apa ini? Mengantar Mi ke restoran Cina. Karena engkau sudah di sini, biarkan kami mencicipi seenak apa mie-nya. Mereka mengulurkan tangan untuk mengambil kotak makanan itu. Bian Haoji berteriak, jangan! Dan memegangnya erat-erat. Zhao tiba-tiba merasakan sesuatu. Suara itu terdengar familiar. Buka helmmu. Kau kenal aku kan? Bian Haoji membeku. Ada jauh lebih banyak orang dari yang diperkirakan. Kenapa mereka semua makan bersama seperti ini? Sialan.
Atas perintah Zhao, seorang anak buah meraih helmnya. Bian Houji menghitung dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, rencananya akan gagal. Ketika tidak ada solusi tersisa, kau harus bertarung. Untuk sesaat, semua berandalan membeku, lalu mereka menyerbu maju sekaligus. Tapi sebelum mereka bisa mendekat, Bian Hauge menjatuhkan mereka satu persatu dengan tangan kosong. Aku bersusah payah untuk menyusup ke tempat ini dengan sempurna. Dia berkata dengan dingin, dan kau merusak segalanya. Zhao Douzan. Saat Bian Houji melepas helmnya, akhirnya dia dikenali. Itu kau, pengacara yang tadi. Kenapa engkau di sini? Tidak. Bagaimana engkau menemukan tempat ini? Setelah membereskan setiap anak buah, Bian Houji menepis lengan bajunya dengan tenang. Kau terlalu kasar. Apa kau tidak tahu cara berbicara sopan kepada yang lebih tua? Bahkan jika aku menghabisi kalian semua, aku akan tetap bebas tanpa tuduhan. Zhao Douzan tampak bingung. Apa-apaan yang kau bicarakan? Bian Houji menjawab dengan tenang. Bukankah ini yang paling kau sukai? Pada akhirnya, kasus ini akan tetap ditutup karena kurangnya bukti. Seorang pria berotot di dekatnya tertawa dingin. Kurangnya bukti? Jangan bercanda. Apa pengacara sekarang seburuk ini dalam matematika dasar? Apa kau mengerti situasinya? Kau sendirian dan kami ada 9 orang. Yin Houji terdiam sejenak, 9 anggota geng yang kuat melawan seekor ikan teri. Siapapun akan mengatakan ikan teri itu dalam posisi yang tidak menguntungkan, tapi ada sesuatu yang tidak kalian ketahui. Latihan macam apa yang kujalani untuk menangkap orang-orang sepertimu? Latihan gas air mata di panti asuhan Glory. Bukan gas biasa, tapi jenis yang membuatmu merasa seperti sekarat setiap hari. Tenggorokanmu serasa robek di neraka. Bahkan di neraka itu, aku selamat. Setiap hari, saat Bian Houji mengobrak-abrik kotak pengiriman, dia berbicara perlahan. Oh, kau tahu kenapa satu pikiran membuatku tetap hidup selama ini? Pikiran itu adalah, ku mohon, siapapun boleh, bahkan hanya untuk 1 hari, aku ingin mencoba. Semua orang secara naluriah menatap granat buatan panti asuhan yang dia lemparkan. Saat meledak, Bian Houji merentangkan tangannya lebar-lebar dan berteriak, waktunya pertunjukan. Tepat saat dia menikmati momen itu, ada yang terasa salah. Itu bukan gas air mata, itu granat kejut. Si Vip sudah menutupi matanya terlebih dahulu. Ketika kilatan meredup dan si Vip membuka matanya, dia melihat Bian Houji dan para berandalan semuanya menari dengan aneh dan canggung. Beberapa saat kemudian, Bian Houji menggosok matanya dan mengumpat, kalian pengecut yang menyedihkan, itulah kenapa kalian akan selalu menjadi berandalan kelas teri. Bahkan ketika beberapa mencoba menyangkal tanggung jawab, dia bersikeras mereka membayarnya dengan darah. Mengaum, mata terbelalak karena marah, kau bajingan. Memohon, tidak akan menyelamatkanmu sekarang. Aku akan membunuhmu. Semua berandalan menyerang Bian Houji sekaligus. Zhao berkata dengan muram, jika engkau hanya mematuhi hukum, kau bisa hidup lama. Tapi sendirian, kau tidak bisa mengakhiri ini. Lalu ada yang terasa salah. Bian Houji berdiri diam, namun rasa bahaya yang luar biasa terpancar darinya. Zhao tergagap, tunggu, tapi 2 anak buahnya sudah di udara, menerjang ke arah Bian Houji. Zhao akhirnya berteriak, berhenti, kalian semua, terlambat. Tinjuan Bian Houji melesat seperti peluru meriam. Kedua pria itu terlempar. Bian Hauge berbicara dengan dingin, kejahatan intimidasi, mengancam atau membahayakan orang lain. Dapat dihukum dengan denda hingga 5.001 atau penjara hingga 3 tahun. Seorang pria kasar menghancurkan kursi kayu, lalu memeluk Bian Houji. Pria lain menyerbu masuk sambil mengayunkan tongkat. Bian Houji tetap tenang, kejahatan pemerasan, menuntut uang atau keuntungan melalui ancaman. Dapat dihukum dengan denda hingga 20.000 won atau penjara hingga 10 tahun, suara gedebuk keras bergema. Para berandalan itu jatuh ke lantai satu persatu. Bian Houji mendarat dengan mantap, dia berdiri di sana, memancarkan wibawa. Zhao Douchun gemetar hebat, dia tahu ini bukan khayalannya. Salah satu dari sedikit hal yang diajarkan oleh 20 tahun hidupnya sebagai bajingan adalah cara mengenali mata pemangsa, naluri itu adalah kunci untuk bertahan hidup dan naik peringkat dengan cepat. Dan saat ini, seluruh bulu kuduknya berdiri, pria ini berbahaya. Bian Houji meletakkan satu tangannya di atas meja. Berpikir dalam hati, mungkin dia terlalu lama belajar sampai badannya jadi agak kaku. Zhao Douchun berdiri dengan hormat di depannya. Bian Houji memberinya isyarat untuk duduk. Begitu Zhao duduk, Bian Houji membentak dengan tajam. Siapa yang menyuruhmu duduk di kursi? Zhao Douchun panik dan langsung berlutut. Baru setelah itu Bian Houji berbicara dengan dingin. Mulai sekarang, jawab pertanyaanku dengan jujur. Zhao mengangguk panik, bersumpah akan menceritakan segalanya, bahkan kata sandi pintu pacarnya jika perlu. Bian Houji langsung ke intinya, siapa yang mendukungmu? Xiao ragu-ragu, jelas terlalu takut untuk menjawab. Bian Houji memukulnya lagi dan berkata datar, jawab dengan percaya diri atau mengaku dengan benar.
Tapi sejujurnya, aku tidak akan percaya apapun yang kau katakan karena aku punya teman yang jauh lebih jujur darimu. Benda ini, saat melihat wallpaper layar kunci ponsel, Bien Hoji menyipitkan mata dan bergumam, "Maaf Nona, hanya sentuhan singkat." Dia kemudian membuka akun media sosial Zaho.san. Matanya tiba-tiba melebar. Di layar ada postingan yang memamerkan jam tangan emas dan mobil mewah. Postingan itu ditandai ke akun iklan bernama Gaya Membaca Saham, membanggakan jaminan keuntungan 500%. Bien Hoji berdecak. Anak-anak seperti ini selalu membuat masalah, lalu dia menemukan apa yang dicarinya. Di riwayat obrolan, dia melihat wajah yang tidak asing. Senyum tipis tersungging di bibir Bien Hoji. Nah, ini baru menarik. Keesokan paginya, Kim Ji-hoo datang ke kantor untuk menanyakan tentang tadi malam. Dia memanggil bahkan sebelum sampai di pintu. "Hei, Paman, aku di sini." Bien Hoji, yang sedang bersantai di sofa, balas menyahut. "Kau tidak pernah sekalipun berpikir untuk memanggilku kakak, ya?" Meski begitu dia tersenyum saat melihat Ji-hoo. "Ah, Ji-hoo, kita sudah datang. Rekomendasi spesial hari ini, kopi campuran platinum maksimal." Ji-hoo menolaknya. "Paman minum saja sendiri." Setelah duduk, Bien Hoji menjadi serius. "Ini lebih rumit dari yang kita duga. Akan kujelaskan sekali. Dengarkan baik-baik." Dia menunjuk selembar kertas di atas meja. "Ini adalah bagan organisasi kelompok Zhao.san." Ji-hoo menatapnya dengan mata terbelalak. "Ini tidak mungkin nyata, kan?" Bien Hoji menjawab dengan tenang. "Kaget?" Yang mengejutkannya, Ji-hoo menjawab serius. "Gambarnya jelek sekali. Terakhir kali juga, bagan organisasi kita jadi bahan tertawaan sekarang. Apa anak TK yang menggambar ini? Buang-buang kertas saja." Dia ragu-ragu lalu bertanya, "Bukan kau yang menggambar ini kan?" Bien Hoji menyangkalnya terlalu cepat. "Tentu saja tidak," Ji-hoo balas menimpali. "Lalu kenapa wajahmu merah?" Bien Hoji bersikeras. "Tidak merah sama sekali." Bien Hoji meremas bagan organisasi itu menjadi bola dan melemparkannya ke samping. Kim Ji-hoo, "Itu tidak penting." Dia melanjutkan, "Jika ada ruang obrolan yang mengklaim bisa menghasilkan banyak uang, menurutmu apa para siswa akan bergabung?" Ji-hoo berpikir sejenak. Aneh kalau tidak bergabung. Meskipun terasa berisiko. Bien Hoji bertanya, "Apa maksudmu?" Ji-hoo menjelaskan, "Mencurigakan bagaimana mereka membagikan uang dengan mudah, tapi aku mungkin akan tetap mencobanya." Ekspresi Bien Hoji langsung mengeras. "Tepat sekali. Mereka mengeksploitasi pola pikir itu dengan sempurna." Ji-hoo bergumam, "Jadi, kertas tidak berguna itu mau kau buang atau tidak?" Mengabaikan sindiran itu, Bien Hoji mengangkat ponselnya. "Pernah dengar soal membaca saham? Lihat ruang obrolan ini." Ji-hoo meliriknya dan menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu ini apa." Bien Hoji mengangkat bahu. "Aku juga baru tahu belum lama ini. Sekarang dengarkan baik-baik. Bayangkan sebuah tempat yang memberitahumu sebelumnya saham mana yang pasti akan menghasilkan uang. Jika operatornya mengklaim kekayaanmu akan meroket begitu bergabung, orang-orang akan bergegas masuk mengejar mimpi uang mudah dan menaruh semua tabungan mereka di sana. Begitu waktunya tepat, operatornya meledakkan bom dan menghilang bersama uangnya. Keluarga yang hancur karena ini bukanlah hal yang langka. Orang yang membunuh ayahmu mungkin terhubung dengan ruang baca saham ini." Ji-hoo melompat berdiri, sangat marah. "Jika korbannya sebanyak itu, apa yang polisi lakukan? Ayo kita laporkan sekarang juga." Bien Hoji memotongnya. "Tidak semudah itu. Mereka beroperasi melalui akun virtual dan IP luar negeri, melacak mereka hampir mustahil." Ji-hoo mendesak dengan cemas. "Jika di luar negeri, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa kita biarkan saja pelaku sebenarnya kabur?" Bien Hoji menjawab dengan tenang, tapi pengacara Road menemukan titik terang. "Aku sudah mengidentifikasi pemancingnya. Orang yang memancing orang masuk ke ruang itu, tangkap mereka dan ikan besarnya akan mengikuti." Bien mengambil buku sketsa dan mengerutkan dahi. "Jadi siapa orangnya? Aku bahkan tidak bisa membedakan apakah gambar ini orang atau hewan." Bien Hoji langsung berkeringat dingin. "Jangan kaget, kamu mungkin kenal orang ini." Dia mengeluarkan sebuah foto. "Yang ini, kau kenal dia?" "Tentu saja," Ji-hoo langsung menjawab. "Itu Kristal. Dia streamer yang sangat terkenal." Ji-hoo ragu-ragu, "Dialah kuncinya." Bien Hoji mengangguk. "Ya, aku berencana untuk segera menemuinya." Ji-hoo mengerutkan kening. "Menurutku, itu bukan tujuan sebenarnya. Ini tidak akan berhasil." Yin Hauge terdiam. "Kenapa?" Ji-hoo menjelaskan dengan serius. "Dia dikenal sebagai hantu. Tidak ada yang tahu di mana dia dibesarkan, nama aslinya, atau di mana dia tinggal. Ada banyak sekali rumor di internet, tapi tidak ada satupun teman sekelasnya yang pernah muncul. Bagaimana Paman tahu tentang dia?" Yin Haoji tersenyum percaya diri. "Semuanya berjalan sesuai rencana. Itu adalah keahlian pengacara Road." Dia menunjuk ke layar. "Lihat di sini. Inilah kunci untuk menemuinya." Ji-hoo mengira itu hanyalah siaran langsung biasa. "Bagaimana mungkin ini bisa membawamu padanya?"
Lalu dia pun sadar. Bian Houji berkata dengan tenang, anak secerdas dirimu tidak perlu khawatir tentang masa depan. Hantu? Bian Houji bergumam, seorang wanita tanpa informasi yang bisa dilacak begitu misterius seolah-olah napasnya pun tersembunyi. Pengacara Road sudah menemukan cara untuk menemuinya. Sementara itu, di kantor kejaksaan, Han Zhang Yue memarahi timnya. Semua berkas bukti hilang. Apa-apaan yang kalian lakukan? Temukan semua yang berhubungan dengan Zhao Douzhan. Saat itu, dua staf yang melihat dari samping berbisik, pengacara pembunuh bayaran, apa maksudnya itu? Kudengar setiap pengacara yang melawan jaksa Han berakhir dengan tangisan. Ini adalah kekalahan pertamanya, dan itu dari seorang pengacara baru. Pikiran Han Zhang Yue terus kembali pada kesimpulan yang sama. Mustahil, semua bukti dan catatan hilang seolah-olah itu semua bohong. Pasti dia orangnya. Rahangnya mengeras. Yin Hauge, bukan. Siapa kau sebenarnya? Setelah hening sejenak, Han Zhang Yue menelepon. Ini Han Zhang Yue. Ada seseorang yang perlu engkau selidiki. Di saat yang sama, di sisi lain, target mereka, Kristal, sedang melakukan siaran langsung. Sambil tersenyum ke kamera, dia berkata, aku suka pria jujur yang memperlakukanku seperti seorang putri. Hati-hati, penuh perhatian, dan tulus. Menurut kalian, takdir seperti itu akan datang padaku? Menonton siaran itu, Bian Houji menjawab dengan percaya diri, tentu saja. Jihu langsung meringis. Wajah apa itu? Menjijikkan. Bian Houji tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, Jihu, bagaimana engkau bisa kenal Kristal? Jihu menjawab, dia sangat terkenal di kalangan orang-orang seusia kami. Paman belum pernah dengar julukan yang membuatnya terkenal? Sang Dewi, seksi imut Kristal. Wajah Bian Houji membeku karena kaget. Jihu berdecak, Paman, apa yang sedang kau bayangkan sekarang? Jihu menjelaskan dengan serius, dia seksi, dia imut, dan pada dasarnya dia seorang dewi. Gabungkan semuanya dan jadilah dewi seksi imut, Kristal. Yin Houji melambaikan tangannya dengan cepat. Aku tahu artinya. Jihu berpikir untuk mengoreksinya, tapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya. Pokoknya, Kristal tidak selevel dengan streamer biasa. Bian Houji menatap layar dan berkata, kelihatan, kok. Dia sangat cantik. Jihu menghela napas, bisakah paman serius sekali saja? Tapi, ya, dia memang berbeda dan dia tidak streaming untuk mencari uang. Bian Houji langsung membalas, percaya diri seperti biasa. Tidak mungkin. Kalau bukan karena uang, kenapa streaming? Apa pendapatannya disumbangkan? Jihu menjawab datar, semuanya. Dia menyumbangkan semuanya. Bian Houji secara refleks menepisnya. Tentu saja. Semua orang pernah menyumbangkan segalanya pada suatu titik dalam hidup. Lalu dia sadar. Dia tersentak kaget. Semuanya? Orang macam apa yang melakukan itu? Jihu menjelaskan, ada rumor kalau dia adalah cebol generasi ketiga yang menyembunyikan identitasnya. Streaming hanyalah hobi. Kalau itu benar, apa dia peduli dengan sedikit uang tip? Yin Houji terdiam berpikir, kalau begitu ini lebih aneh lagi. Jihu tidak mengerti maksudnya. Bian Houji memberinya isyarat untuk memikirkannya. Jika dia sekaya itu, apa lagi yang kurang darinya? Kenapa dia terlibat dengan penjahat busuk seperti Zhao Douzhan? Jihu menatap dengan kaget. Setelah kau bilang begitu, kau benar juga. Jadi, apa yang kita lakukan selanjutnya? Bian Houji tiba-tiba berdiri dengan penuh semangat. Bagaimana kalau kita mencarinya sekarang juga? Jihu langsung terlihat putus asa. Maksudku, bagaimana caranya? Tidak ada yang tahu nama asli Kristal, latar belakangnya, atau bahkan di mana dia tinggal. Bagaimana cara melacak orang seperti itu? Bian Houji tersenyum percaya diri. Apa kau meremehkan pengacara Road? Lihat baik-baik. Inilah yang bisa kulakukan. Malam tiba dengan cepat. Selama beberapa jam berikutnya, Bian Houji mencoba berbagai cara. Semuanya gagal. Jihu duduk diam di sofa sambil menonton. Dia tidak bisa berhenti berpikir. Orang ini bicara omong kosong terus. Bagaimana bisa dia menjadi pengacara? Tapi melihat ini, dia sadar Bian Houji juga punya sisi yang serius. Kalau dipikir-pikir, Jihu pernah mendengar metode investigasi sebelumnya. Menggunakan sudut matahari terbenam untuk menentukan arah, lalu mengidentifikasi lokasi melalui bangunan sekitar, yang disebut metodologi detektif. Mungkin aku terlalu cepat menilainya. Paman ini mungkin lebih mampu dari yang kukira. Saat fajar, meja itu dipenuhi gelas kertas kosong, bungkus, kopi bekas berserakan di mana-mana. Bian Houji jelas begadang semalaman. Sementara itu, Jihu tertidur pulas di sofa. Tiba-tiba, Bian Houji berteriak, aku menemukannya. Jihu tersentak bangun, mengigau dalam tidurnya, jeroannya terlalu banyak di sup sosis darah itu. Sadar kembali, dia bergegas mendekat. Kau menemukan lokasinya? Dengan menghitung sudut, atau mendengarkan suara kereta di luar. Bian Houji membusungkan dadanya dengan bangga, jauh lebih bisa diandalkan dari itu. Jihu menatap layar, apa ini? Matanya terbelalak. Jangan bilang ini. Bian Houji dengan bersemangat menunjukkan hasilnya. Benar sekali.
Aku akhirnya mendapatkan voucher kencan 1 hari. Aku begadang semalaman dan menghabiskan seluruh tabunganku, 5.001, hanya untuk mendapatkan ini. Detik berikutnya, Jihu memukul kepalanya dan berteriak, "Paman, kau begadang semalaman hanya untuk ini." Setelah tenang, Bian Haoji memikirkannya lagi. Caranya memang aneh, tapi setidaknya dia berhasil mendapatkan cara untuk menemuinya. Jihu menyuarakan kekhawatiran lain bahwa jika dia mencoba menggali hubungannya dengan Zhao Duken atau ruang baca itu, mereka akan segera memutus jejak dan menghilang. Tapi Bian Haoji menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkan itu. Jihu bertanya kenapa. Bian Haoji tersenyum menyeringai, "Karena aku sudah punya cara cerdas untuk tidak membuatnya curiga." Tak lama kemudian, di luar sebuah restoran mewah, beberapa orang yang lewat tiba-tiba berhenti. Berdiri tepat di depan mereka adalah Kristal, sang dewi seksi dan imut itu sendiri. Menatap wajahnya yang tanpa celah, orang-orang berbisik kagum. Dia bahkan lebih cantik di kehidupan nyata. Tidak ada kamera yang bisa menangkap proporsi tubuhnya. Siapa yang dia tunggu? Pacarnya? Tiba-tiba, mereka melihat seorang pria berjalan ke arahnya. Apa itu benar-benar pacarnya? Pria seperti apa dia? Mungkin seorang Taipan kaya dari Timur Tengah dan tampan pula. Pria itu berhenti di depan Kristal dan berkata dengan sopan, "Nona Kristal, saya Hoji 123 orang yang akan Anda temui hari ini. Saya dengar tipe ideal Anda adalah seseorang yang memperlakukan Anda seperti seorang putri." Mendengar suaranya, Kristal dengan cepat berbalik untuk menyambutnya. Dari kejauhan, Jihu mengamati semuanya, menyamar saat Hauge bertanya dengan nada sopan, "Bolehkah saya mendapat kehormatan untuk mengantar Anda?" Jihu berteriak dalam hati, "Paman." Kalimat itu sudah ketinggalan zaman. Di perjalanan, Bian Haoji bertanya dengan penuh perhatian, "Perjalanan ke sini tidak terlalu lama, kan? Izinkan saya mengantar Anda kembali. Saya tahu rute bus dalam kota yang bagus." Kristal dengan sopan menolak, menjelaskan bahwa dia menyetir sendiri dan hanya butuh 1 jam. Mendengarkan semuanya, Jihu berpikir, dia sudah waspada sejak awal. Informasi macam apa yang bisa dia dapatkan dari orang seperti ini? Apa aku benar-benar bisa mempercayainya? Segera, mereka memasuki restoran yang sudah dipesan dan duduk. Bian Haoji jelas datang dengan persiapan strategi percakapan untuk kencan pertama. Langkah pertama dalam pikirannya adalah menunjukkan pesona maskulin. Dia berbicara dengan serius. "Steak setebal ini akan terlalu kejam untuk bibir selembut bibir Anda. Izinkan saya mengunyahnya." "Tidak, memotongnya untuk Anda." Kristal memaksakan senyum sopan dan berterima kasih padanya. Tiba-tiba kilatan tajam muncul di mata Bian Haoge. Dalam sekejap, pisaunya bergerak, memotong steak menjadi potongan-potongan rapi dengan presisi bedah. Dia menyerahkan piring itu kepada Kristal seperti seorang pria sejati. Meskipun penampilan steak itu sekarang meragukan, dia tetap tersenyum dan berterima kasih padanya. Dari jauh, Jihu bergumam, "Itu beef tartar atau apa?" Setelah makan, Jihu terus membuntuti mereka, berpikir sendiri. Paman itu terlihat mencurigakan dari sudut manapun. Dia berteriak dalam hati, "Ini sama sekali bukan investigasi. Dia hanya menikmati kencannya." Tak lama, kencan itu berakhir. Bian Haoge mengucapkan selamat tinggal dengan sopan dan Kristal berkata dia bersenang-senang. Saat Bian Haoge melanjutkan salam perpisahannya, Kristal tiba-tiba membungkuk dan memotongnya, "Saya sangat menikmati hari ini. Tuan Haoge, saya doakan Anda bahagia di masa depan, Tuan Haoge." Kembali di kantor hukum, Jihu tidak berhenti menggodanya. "Senyummu lebar sekali sampai ke telinga loh. Ngiler kayak orang gila. Kukira lingkungannya kebanjiran yo." Bian Haoji menjawab dengan tenang. Jihu menambahkan "o" di setiap kalimat tidak lantas membuatnya jadi sopan. Jihu akhirnya membentak, "Jadi, apa kamu menikmati kencan 5.000.004-mu? Kita menghabiskan uang dan waktu. Apa yang sebenarnya kita dapatkan?" Bian Haoji tenggelam dalam pikirannya. Jadi Kristal jauh lebih misterius dan jauh lebih biasa dari yang kita bayangkan. Misterius, terlalu misterius. Tapi kenapa? Mendengar ini, Jihu menyingsingkan lengan bajunya, siap mendisiplinkan si paman. Lalu Bian Haoji tiba-tiba berbicara dengan nada serius. "Kenapa seorang yang disebut pewaris cebol generasi ketiga tidur di jalanan?" Jihu menatapnya tidak percaya. "Tidur di jalanan? Itu tidak mungkin." Bian Haoji tiba-tiba menyebutkan sebuah alamat 22,2172 Biangil, Yanjiangrou, Kota Sojing, Provinsi Jiangyi. Jihu membeku. "Kenapa kau tiba-tiba membicarakan Yanjiangrou?" Sebelum dia sempat bertanya lebih banyak, Bian Haoji menjawab dengan tenang. "Ya, itu alamat Kristal." Jihu meledak. "Kau bahkan menemukan alamatnya? Bagaimana caramu melakukannya?" "Aku mengamatimu sepanjang waktu." "Caramu memandangi Kristal sambil ngiler?" balas Yin Haoji seketika. "Cukup, bukankah sudah kubilang, tak ada rahasia yang bisa disembunyikan wanita dariku. Pertama, waktu tempuh. Saat kutanya apa dia perlu diantar, dia bilang perjalanannya sekitar 1 jam.
1 jam mungkin terdengar biasa, tapi kopinya hampir habis, lengan bajunya basah dan esnya sudah mencair semua. Artinya perjalanan 1 jam itu bukan bohong, dan kopi itu dari kafe regional, merek yang jarang ada di pusat Seoul. Petunjuk terakhir adalah aromanya, bau khas yang tidak bisa ditutupi parfum. Saat bubuk pewarna bertemu zat produksi, akan menghasilkan bau tajam yang tidak sedap. Wanita itu jelas tinggal di dalam atau di dekat pabrik pewarna. Dalam 1 jam perjalanan dari tempat kencan kita, dengan kafe bermerek dan pabrik pewarna di dekatnya, hanya ada 1 tempat yang mungkin. Ji-Hoo berkata kaget, jadi semua acara ngiler itu sebenarnya ada tujuannya. Bien Ho-ji bertanya datar, kau sengaja ya? Ji-Hoo jadi bersemangat, kalau begitu ayo kita serbu pabriknya. Ambil buktinya sebelum mereka kabur. Bien Ho-ji menenangkannya dengan santai, dan mendekat sekarang itu gegabah. Kau tahu apa keahlian organisasi bawah tanah? Menghancurkan bukti dan menghilang. Itulah kenapa saat polisi tiba nanti, tidak akan ada yang tersisa. Untuk menangkap pelaku sebenarnya, kita harus menyusup ke organisasi itu. Apa kau sudah menjadi anggota? Tidak, itu akan memakan waktu terlalu lama. Ji-Hoo lalu berkata, ini sebenarnya sangat mudah. Bien Ho-ji mengerutkan kening. Apa maksudmu? Ji-Hoo menjelaskan, bukankah kau sendiri yang bilang? Saat orang mencurigakan muncul, mereka memutus hubungan dan kabur. Jadi solusinya mudah, kita tinggal menyelinap masuk diam-diam. Bien Ho-ji menghela napas pasrah, kalau kau benar-benar kebelet, sana pergi saja. Aku tidak bercanda soal ini, jadi enyahlah. Tapi Ji-Hoo bersikeras. Kali ini, dia serius. Ji-Hoo menambahkan, kau jago dalam hal semacam ini. Benar kan? Seperti di restoran Tiongkok itu. Yin Hao-ji akhirnya mengerti maksudnya dan mengepalkan tinjunya, tinjuku ini cukup berat loh. Ji-Hoo cepat-cepat mengklarifikasi bukan itu maksudnya, lalu mendekat dan membisikkan rencananya. Begitu mendengarnya, Bien Ho-ji langsung ambruk ke lantai karena kaget, berteriak, apa kau gila? Aku tidak bisa melakukan ini. Tidak mungkin, sama sekali tidak. Keesokan harinya, Bien Ho-ji tetap datang ke pabrik pewarna. Ji-Hoo meyakinkannya lewat telepon, bilang tidak akan ada yang curiga, dan dia akan memandunya langkah demi langkah. Dengan ragu, Bien Ho-ji mengetuk pintu dengan kepalan tangan erat. Dia terus bergumam, ini gila, benar-benar gila. Rencana ini tidak mungkin berhasil, aku tidak bisa melakukannya, aku akan kembali setelah menemukan solusi lain. Tiba-tiba, seseorang di dalam pabrik berteriak, bajingan, mana yang berisik pagi-pagi begini? Seorang pria kekar membuka pintu dan bertanya tidak sabar, mau apa? Hati Bien Ho-ji mencelos, dia pikir riwayatnya tamat. Tapi sekarang sudah tidak ada jalan untuk kembali. Dia harus nekat. Berpakaian wanita, Bien Ho-ji berkata malu-malu, halo, opa. Iya, ini adalah Bien Ho-ji dalam dandanan wanita lengkap. Jelas, ini adalah jebakan madu yang direncanakan Ji-Hoo dengan cermat. Kilas balik ke malam sebelumnya. Bien Ho-ji menatap Ji-Hoo bingung, menunjuk poster di tangan Ji-Hoo, lalu menunjuk dirinya sendiri. Dia langsung jatuh lemas sambil berteriak, apa kau gila? Kau pikir jadi wanita itu mudah? Bagaimana caraku berdandan seperti wanita? Ji-Hoo menjawab dengan tenang, tempat itu akan curiga bahkan jika seorang bibi-bibi muncul. Menurutmu, apa yang terjadi jika pria berkeringat sepertimu masuk? Teknologi makeup zaman sekarang gila, kakek-kakek saja bisa berubah jadi anak sema. Menambah sedikit bantalan di sana-sini untuk penyamaran sempurna, Bien Ho-ji memprotes dengan putus asa. Pasti ada cara lain. Bagaimana kalau jadi ninja? Kalau saja aku bisa menghilang guk-guk. Ji-Hoo meletakkan tangan di bahunya dan berkata dengan yakin, percaya padaku paman, wajahmu itu cocok. Bien Ho-ji berkedip, maksudmu wajah yang seperti apa? Detik berikutnya, Ji-Hoo sudah memegang 1 set lengkap alat rias. Bien Ho-ji panik, menjauhlah dariku, dasar iblis. Kenapa tidak kamu saja? Kamu cantik. Semua orang akan menyukaimu. Aku benar-benar tidak bisa. Beberapa saat kemudian, Bien Ho-ji menatap dirinya di cermin mengagumi penampilannya. Ini benar-benar visual level idola, Ji-Ho. Namun, dia menjawab dengan dingin, masih ada yang kurang, dan terus merapikan riasannya. Bien Ho-ji berkata dengan percaya diri, sempurna, tidak mungkin aku tidak bisa menipu para anggota geng itu. Jin Je-Hoo menyuruhnya berlatih dulu, jadi mereka berlatih bersama. Bien Ho-ji memelankan suaranya dan berkata dengan manis, ya ampun Kak Je-Hoo, kamu tampan sekali. Saat itu, pria besar itu menatap Bien Ho-ji yang berpakaian wanita dan bergumam, para bajingan sialan itu. Berani-beraninya mereka melakukan hal bodoh seperti ini di sini? Lalu dia berbalik ke arah pabrik dan berteriak, kalian idiot, cepat keluar sekarang juga. Bien Ho-ji mengira rencananya telah gagal. Dia menundukkan kepalanya dan berbisik kepada Jin Je-Ho, ini tidak akan berhasil. Tidak akan ada yang salah mengira aku sebagai seorang wanita. Tapi sedetik kemudian, pria besar itu membentak, dasar bodoh. Kalian membuat seorang VIP menunggu di luar. Keluarlah dan sambut dia. Baru saat itulah, Bien Ho-ji sadar mereka sama sekali tidak curiga padanya. Hatinya mengeras.
Biarlah jika keadaan memburuk dia akan menghabisi mereka semua. Beralih ke nada feminin yang lembut, Bien Hauge berkata, aku dengar kalau datang ke sini, bisa jadi streamer top, jadi aku putuskan untuk mencobanya. Pria besar itu menyeringai sendiri. Belakangan ini, kami kekurangan streamer wanita, dan dia datang begitu saja. Cantik pula. Ini adalah anugerah dari surga. Tanpa berpikir panjang, dia mendorong Bien Houji masuk dan berkata dengan bangga, bagaimana kamu bisa tahu tentang kami? Kami adalah pakar pencetak bintang nomor 1 di dunia. Meskipun berhasil masuk, Bien Houji tidak bisa menahan rasa herannya. Streaming di tempat seperti ini? Serius? Begitu masuk, pria besar itu berteriak lagi, hei, apa dia? Dia anak baru. Saat itulah Bien Houji akhirnya melihat seperti apa tempat itu sebenarnya. Ada lebih dari selusin anggota geng yang terlihat jelas, dan siaran langsung di tempat seperti ini terasa sangat salah. Dia segera memberitahu Jin Juha. Dia berhasil menyusup, tapi ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Beberapa pria mengerumuninya dan mulai menanyakan ukurannya. Salah satu dari mereka tertawa dan berkata, jika kamu mau, aku bisa mengukurmu sendiri. Bersikap imut, Bien Houji tersenyum dan berkata, terima kasih banyak paman. Aku seorang streamer, pemula. Hai Ren, lain kali aku akan menemuimu untuk pengukuran. Melihat betapa terbukanya dia, para pria itu tertawa. Sepertinya kita mendapatkan pendatang baru yang seksi. Mari kita akrab mulai sekarang. Melihat tidak ada yang curiga, Bien Houji akhirnya santai. Ini berjalan jauh lebih lancar dari yang diharapkan, tapi aku harus segera menemukan kristal. Saat itu, pria besar yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. Tunggu sebentar, apa ini tidak terasa aneh? Bagaimana kamu tahu tempat ini adalah studio streamer? Jantung Bien Houji berdebar kencang di dadanya. Denyut nadinya melonjak dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Ketika dia tetap diam, pria besar itu mengulurkan tangannya. Jika kamu tidak menjawab, serahkan ponselmu. Di sisi lain, Jin Jeho juga panik. Jika Bien Houji tertangkap di sini, semuanya akan berakhir. Tiba-tiba, Bien Houji sedikit memajukan pinggulnya. Sekali lagi, dia memanfaatkan penampilannya sepenuhnya, bertingkah imut saat berkata, aku diperkenalkan oleh Kak Douzan, tapi dia hanya mengantarku lalu pergi. Kukira kalian mungkin tidak mendapatkan pesannya. Mendengar itu, Jin Ge menjadi sangat tegang hingga hampir berhenti bernapas. Yang mengejutkannya, pria itu benar-benar mempercayainya dan malah santai. Apa? Zhao Heduken yang mengirimmu? Seharusnya kamu bilang dari awal. Setelah itu, pria besar itu membawa Bien Houji lebih jauh ke dalam. Bien Houji mengambil kesempatan untuk mengamati sekelilingnya. Pada akhirnya, yang dia lihat hanyalah mesin-mesin pencelupan dan kontainer yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang terlihat seperti studio siaran langsung. Lalu pria besar itu tiba-tiba bertanya, sudahkah kamu memikirkan konten seperti apa yang ingin kamu siarkan? Bien Houji berpura-pura berpikir sejenak sebelum dengan santai menyebutkan ruang baca saham. Pria besar itu tertawa. Caramu bicara, sepertinya kamu tahu segalanya. Itu kebetulan adalah keahlian kami. Kami punya banyak orang yang bisa memberimu saran. Bien Houji cepat-cepat bertanya, benarkah? Siapa? Kamu kenal Crystal? Pria besar itu berkata, dia streamer ruang baca yang cukup terkenal. Tentu saja, jawab Bien Houji. Kalau soal ruang baca, tidak ada yang mengalahkan Dewi Kristal yang seksi dan menggemaskan. Di dalam hati, Bien Houji mencibir. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Dia menghabiskan seluruh tabungannya, 5.001, untuk wanita itu. Pria besar itu berhenti lagi dan menunjuk ke depan. Ini studio Kristal? Dia seniormu. Dia bisa mengajarimu banyak hal. Masuk dan bicaralah dengannya. Bien Houji tidak pernah menyangka ruang streamingnya berada di dalam sebuah kontainer pengiriman. Tapi lebih dari itu, dia jadi penasaran seperti apa penampilan Kristal di luar siaran. Sekarang mari kita pikirkan baik-baik, katanya pada diri sendiri. Apa yang akan dia kenakan di rumah saat dia benar-benar nyaman? Begitu dia melangkah masuk, mata Bien Houge mencari Kristal. Lagi pula, dia hanya pernah melihatnya di layar lalu matanya terbelalak. Kristal di depannya sama sekali tidak terlihat seperti wanita yang dia kencani kemarin. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, apa ini benar-benar Kristal? Apa ini benar-benar orang yang sama dengan yang kemarin? Suasananya benar-benar berbeda dari siarannya. Wajahnya terlihat lelah, matanya kosong, tanpa jejak harapan. Bien Houji tidak tahu apa yang telah dialami wanita ini. Sebelum pergi, pria besar itu menyuruh mereka saling menyapa dan mengingatkan Kristal untuk mengajari pendatang baru itu beberapa hal. Tapi, sesaat sebelum dia pergi, nadanya berubah dingin. Dia memperingatkan Kristal untuk menenangkan diri kecuali dia ingin berakhir seperti itu lagi. Setelah itu, Bien Houji duduk di sofa. Keheningan yang menyesakkan memenuhi ruangan, tak satu pun dari mereka berani bicara lebih dulu. Setelah beberapa lama, Jin Jeho tidak tahan lagi dan mendesaknya diam-diam untuk memulai dengan beberapa topik umum. Bien Houji menata pikirannya. Baiklah, untuk menemukan pelaku sebenarnya aku harus mendekati target.
Dan untuk melakukannya, aku butuh mata yang bisa melihat menembus orang-orang yang selalu menjadi keahliannya. Bien Hauge melangkah lebih dekat dan bertanya dengan hati-hati, maaf mengganggumu. Apa kamu depresi? Namun, Kristal tidak merespon sama sekali. Di seberang telepon, Jin Jae-ho tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat pelan. Bien Ho-ji dengan cepat menjelaskan bahwa dia hanya mencoba mencari kesamaan. Jin Jae-ho hanya bisa menghela napas. Apa yang baru saja kamu katakan pada dasarnya menabur garam di lukanya. Apa kamu tahu apa yang seharusnya kamu lakukan ketika seorang wanita sedang depresi? Kamu berbagi rasa sakitnya. Kamu menunjukkan ketulusan, Paman. Baru saat itulah Bien Ho-ji menyadari apa yang telah dilakukannya salah. Dia terlalu tidak sabar, begitu fokus untuk menipunya dan menyelesaikan pekerjaan sehingga dia melupakan hal yang paling penting. Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkan ketulusanku. Dia ragu-ragu lalu bertanya dengan canggung, permisi, apa kamu suka sepak bola? Mendengar itu, Jin Jae-ho merasa sangat kalah dan berpikir, apa orang ini benar-benar pengacara? Dia bertanya-tanya, apa dia mencuri lisensinya atau semacamnya? Dia sangat kesal. Dia hampir berharap Bien Ho-ji akan memukuli semua orang dan menyelesaikannya. Tapi tak disangka. Pertanyaan konyol Bien Ho-ji berhasil. Kristal tersenyum dan berkata dia adalah penggemar Tottenham. Dia meraih tangan Bien Hauge dengan penuh semangat dan terus bercerita tentang betapa dia mencintai pemain Hongmin. Jin Jae-ho hanya bisa mengangkat bahu tak berdaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa paman yang tidak bisa diandalkan ini akan secara tidak sengaja tepat sasaran. Setelah itu, Bien Hauji secara aktif mencoba menghibur Kristal. Kau tahu, Noona, dulu waktu aku masih prajurit baru, semua orang di Liga Militer memanggilku Bien Hongmen. Meskipun pada kenyataannya, Bien Hauji dibebaskan dari wajib militer. Berkat kegigihan Bien Hauge, kelelahan di wajah Kristal perlahan memudar. Setelah beberapa lama, Kristal menyeka air mata dari sudut matanya. Dia berkata pelan bahwa ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan dirinya yang sebenarnya kepada seseorang, dan pertama kalinya dia berbicara tentang dirinya sendiri begitu lama, sehingga mungkin terdengar aneh. Tapi rasanya kita baru saja berteman kemarin. Kita memang bertemu kemarin, pikir Bien Ho-ji, hanya dalam bentuk kromosom yang berbeda. Sekarang waktunya untuk langsung ke intinya. Dia pasti tahu siapa dalangnya, tapi bagaimana cara dia mendapatkan informasi itu? Saat itu, Kristal bertanya, impianmu adalah menjadi seorang streamer. Benar, tentu saja, jawab Bien Ho-ji. Aku ingin seterkenal dirimu, Nona. Tiba-tiba, Kristal membuka lengannya. Kalau begitu, boleh aku memelukmu? Itu tidak terduga, tapi Bien Ho-ji tetap memeluknya. Apa hari ini hari pertamamu? Dia bertanya pelan, ya, jawabnya. Pada saat itu, Kristal merendahkan suaranya dan berbisik, kamu harus lari. Sekarang, semua omongan streamer top itu omong kosong. Jika kamu tetap di sini, kamu akan benar-benar mati. I think, dia akan keluar. Ya, selagi kamu masih bisa. Bien Ho-ji bisa melihat kebenaran di matanya. Mereka melakukan hal-hal kotor di sini. Tapi karena itu dia tidak bisa mundur sekarang setelah melalui semua kesulitan ini, menyamar dan menyusup. Tidak ada jalan untuk kembali. Dia dengan cepat melepaskan diri dari pelukan Kristal dan memasang ekspresi terkejut. Ya Tuhan, Nuona, kau tidak tahu. Impian Hiren sangat besar. Saat itu, Bien Hauge tidak sengaja menyenggol kopi panas di atas meja. Beberapa tetes terciprat ke dadanya. Kristal bergegas menghampiri dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Bien Hauji tersenyum dan berkata dia kuat. Luka bakar ringan seperti ini bukan apa-apa. Tetap saja Kristal tidak bisa tenang. Khawatir jika tidak diobati kulitnya akan melepuh. Dia segera berdiri, berencana mencarikannya sesuatu yang kering untuk diganti. Setelah mengobrak-abrik, dia meminta maaf dengan lembut. Hanya ini yang kumiliki sekarang. Kamu harus memakai seragam perusahaan untuk sementara waktu. Sambil mengatakan itu, dia memberinya baju renang seksi. Bien Ho-ji menatapnya, pipinya memanas, memakai ini. Lebih baik aku telanjang saja. Dia dengan cepat menolak, mengatakan dia tidak keberatan sedikit basah, tetapi Kristal bersikeras agar dia berganti pakaian. Dia menghela napas tak berdaya. Semua orang seperti itu pada awalnya. Kalau begitu, aku akan membantumu melepasnya. Jantung Bien Ho-ji berdebar kencang. Ini gawat. Jika ini terus berlanjut, habislah aku. Kristal mendorongnya ke bawah, mencoba membantunya melepas pakaiannya, berkata dengan lembut, kita berdua perempuan. Tidak apa-apa. Aku akan membantumu mengeringkan badan. Bien Ho-ji panik dan mencoba menghentikannya. Pikirannya berpacu. Apa yang harus kulakukan? Di seberang sana, Jin Joo-ho merinding membayangkan jika mereka menyadari paman ini sebenarnya seorang pria, seluruh rencana akan gagal. Tepat saat Kristal menyingkap sebagian pakaiannya dan memperlihatkan bahunya, matanya terbelalak dan dia membeku. Hai Ren, tanyanya kaget, kamu menyembunyikan ini selama ini? Bien Ho-ji menjawab pelan. Itulah kenapa aku tidak ingin kau melihatnya. Ini seperti kanvas yang dipenuhi bekas setiap pertarungan yang telah kulalui. Apa kau mau mendengar kisah panjangku yang menyakitkan?
Kristal segera menariknya ke dalam pelukan. Jangan bicara lagi. Aku minta maaf. Ini semua salahku. Aku tidak tahu jalan hidupmu begitu sulit. Kau tidak perlu menjelaskannya. Aku akan mengerti. Yin Haoji berterima kasih padanya dengan lembut. Nuona, kau baik sekali. Sementara itu, Jin Juho akhirnya santai, tapi tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Paman, bisakah kau bernapas sedikit lebih pelan? Napasmu membuat mikrofonnya berembun. Pada saat yang sama, Zhao Dukan dikurung di kantor polisi sambil berteriak marah, aku korbannya di sini. Bagaimana bisa kalian mengurung korban seperti ini? Sudah kubilang, bajingan lain yang memukuli kami. Bawa atasanmu ke sini. Saat itu, pintunya terbuka. Zhao Dukan membentak, kenapa kau lama sekali? Kalau kau menerima pekerjaan ini, seharusnya engkau segera datang. Tapi orang yang muncul bukanlah pengacara yang disewa Zhao Dukan. Itu adalah Han Zhang Yue. Zhao Dukan langsung mengenalinya. Jaksa Han Zhang Yue, dia langsung tersenyum menjilat dan membungkuk dalam-dalam. Orang terhormat sepertimu, Jaksa Han. Kenapa Anda menangani kasus kecil dan remeh seperti ini? Han Zhang Yue sama sekali tidak menanggapinya dan menyuruhnya menjelaskan apa yang terjadi. Sambil menahan amarah, Zhao Dukan berkata, pengacara itu benar-benar mengacaukan kami. Dia seharusnya jadi pengacaraku, tapi aku tidak tahu apa yang merasukinya. Dia membawa semua bukti kejahatan kami dan memukuli anak buahku setengah mati. Han Zhang Yue memotongnya, tidak percaya ada pengacara yang berkelahi. Zhao Dukan gemetar, air mata bahkan menggenang di matanya. Tapi dia terus bicara. Ya, dan dia sangat gila dalam hal itu. Dalam waktu kurang dari 3 menit, dia menghajar lebih dari selusin anak buahku hingga lebih parah dari anjing. Han Zhang Yue terdiam, tenggelam dalam pikirannya. Kenapa seorang pengacara melakukan hal seperti ini? Dan seorang pengacara dengan kemampuan bertarung setingkat itu sangat mencurigakan. Apa sebenarnya yang kau sembunyikan? Bian Houji, siapa kau sebenarnya? Apa yang kau rencanakan? Sementara itu, Bian Houji sedang menunjukkan pada kristal tarian reaksi yang telah dia latih khusus untuk siaran. Kristal segera memotongnya. Reaksi seperti itu hanya akan membuatmu mendapat permintaan pengembalian dana. Kenapa? Bian Houji protes. Aku begadang semalaman melatih ini, dia bahkan terlihat akan menunjukkannya pada bos. Kristal menghentikannya dengan panik. Jangan, Hiren. Kau tidak bisa menunjukkannya pada bos, biar aku yang mengajarimu. Langkah pertama, jaga agar pinggangmu tetap diam. Tapi Bian Houji menolak untuk mundur. Dia pikir tariannya mungkin tipe bos. Kau bahkan tidak tahu apa yang dia suka, katanya sembarangan. Bagaimana kalau dia benar-benar jatuh cinta padaku? Bagaimana kalau dia memintaku menjadi salah satu pemilik perusahaan? Sebelum dia selesai, Kristal berteriak tidak. Terkejut dengan reaksinya, Bian Houji hanya menatapnya. Kristal berbicara dengan serius. Mulai sekarang, dengarkan baik-baik apa yang akan kukatakan. Jangan pernah bercanda tentang hal seperti itu dengan bos. Kau akan mendapat masalah besar. Dia pria yang menakutkan. Bian Houji melihat kesempatan untuk bertanya apa yang terjadi. Orang seperti apa dia? Apa yang dikatakan Kristal selanjutnya membuat Bian Houji terpana. Bos bukanlah CEO perusahaan hiburan biasa, katanya, dengan ketakutan yang jelas di suaranya. 10 tahun yang lalu, dia datang ke Korea. Setelah membersihkan identitasnya, dia mulai menjalankan perusahaan ini. Yang sebenarnya dia kendalikan adalah geng besar. Bian Houji nyeletuk, apa? Tunggu, maksudmu dia bos kejahatan Korea? Bisnis semacam itu tidak mungkin legal. Benar kan? Kristal menjawab pelan. Awalnya aku juga tidak percaya. Tapi begitu kau bertemu langsung dengannya, kau akan mengerti. Pria itu, mereka memanggilnya monster berwujud manusia. Di Bronx, New York City, ada geng yang dikenal sebagai geng Viper. Sangat berbahaya, bahkan polisi pun menghindari mereka. Dia praktis terlahir sebagai monster. Jadi bergabung dengan geng Viper adalah hal yang wajar. Tidak lama setelah bergabung, dia dengan cepat naik ke puncak hanya dalam beberapa bulan. Seluruh lingkungan ramai membicarakan pemimpin baru geng Viper. Karena saat dia mengambil alih, usianya baru 15 tahun. Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang menguasai seluruh geng. Dari sana, dia dengan cepat menelan wilayah terdekat dan mengubah geng Viper menjadi geng terbesar di negara bagian itu. Lalu insiden itu terjadi, alasan utama kenapa dia tidak punya pilihan selain melarikan diri ke Korea. Saat itu, seorang pria yang dikenal sebagai KD adalah tangan kanan bos geng Viper, sangat setia, bahkan rela mengorbankan keluarganya sendiri untuk geng dan pemimpinnya. Pria yang sama kemudian ditemukan tewas, tubuhnya dipenuhi tidak kurang dari 46 luka tembak. Geng itu gempar, mengira itu adalah pembunuhan oleh kelompok saingan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya tidak terbayangkan. Orang yang membunuhnya tidak lain adalah bos geng Viper yang kepadanya Kedi telah bersumpah setia, semua karena Kedi mengetuk 2 kali saat memasuki ruangan. Seharusnya kau tahu aturannya. Mengetuk 2 kali berarti kau memburuku. Sekarang kau mengerti kan?
Meskipun aku ragu kau bisa mendengarnya karena engkau sudah mati. Tidak lama kemudian dia ditangkap oleh polisi. Hakim bertanya apakah dia punya kata-kata terakhir. Dia dengan santai berkomentar bahwa hakim itu terlihat cantik. Hakim dengan tegas memperingatkannya, bertanya apakah dia mengerti keseriusan situasinya. Dia hanya tersenyum dan menjawab, bertanya-tanya keras bagaimana rasanya memakai seragam penjara. Saat hakim bersiap untuk menegurnya karena bercanda di pengadilan, dia tiba-tiba menggigit lidahnya sendiri. Para penjaga bergegas masuk dan memanggil ambulans. Dia segera dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Para penjaga di luar berbisik bahwa dia segila yang dikabarkan. Mencoba bunuh diri di pengadilan, orang yang menjadi bos geng Viper di usia itu tidak pernah biasa saja. Pasti ada lebih banyak yang tidak mereka ketahui ketika seorang penjaga kulit putih menyela rekan kulit hitamnya. Sambil menatap ke dalam ruangan, dia bertanya dengan kaget, "Apa itu?" Kamar rumah sakit itu kosong, jendelanya terbuka lebar. Mereka bergegas masuk tetapi tidak menemukan siapapun dimanapun. Ketika mereka melihat ke bawah dari jendela, mereka membeku. Pria itu telah melompat. Itu lantai 8. Setelah itu, dia menghilang sepenuhnya, menghindari pengawasan dan melarikan diri ke negara H. Dalam perjalanannya, dia membunuh seorang pria dan mencuri identitasnya. Setelah mencuci identitasnya dan menjalani operasi plastik, dia mulai beroperasi di negara H dan segera membangun organisasi kriminal yang lebih besar lagi. Pria itu adalah bos Kristal, dan agensi BJ hanyalah salah satu dari banyak kedok yang digunakan untuk mengumpulkan dana. Bien Hauge bertanya dengan tak percaya, apakah hal seperti itu benar-benar mungkin, bahwa bosnya akan membicarakannya secara terbuka. Kristal berkata ya, dia mendengarnya sendiri dari pria itu. Semua orang yang mengenal bos tahu tentang itu, tetapi itu tidak akan pernah bocor keluar karena bos pernah berkata, silakan bicarakan aku sepuas kalian. Tetapi begitu kau melakukannya, kau dan seluruh keluargamu akan mati. Dengan khawatir, Bien Houji bertanya apakah benar-benar aman baginya untuk menceritakan semua ini padanya. Tetapi Kristal menjawab dengan datar bahwa dia akan mati di tangannya cepat atau lambat dan tidak apa-apa jika itu Hiren. Apapun yang terjadi, dia akan memberinya sinyal saat bosnya tiba, menyuruhnya untuk tidak menarik perhatian. Jika dia melakukannya, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi, sebelum dia bisa selesai, teriakan tiba-tiba meletus di luar. Mengintip melalui celah pintu, Bien Houji melihat anggota geng bergegas membersihkan dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Apakah bosnya akan datang? Pada saat itu, matanya terbelalak tak percaya. Kenapa dia ada di sini? Pendatang baru itu adalah jaksa Han Zhang Yue, dengan seorang preman dengan bersemangat meyakinkan bahwa tempat itu bersih. Sementara Han berkata dia sedang memverifikasi beberapa hal. Saat mereka mendekat, Bien Houji bersembunyi, bertanya-tanya bagaimana Han tahu dia ada di sini. Apakah Zhao Dukan yang memberitahunya? Dia harus lari. Han memberitahu preman itu bahwa dia sedang mencari seseorang, dan preman itu berjanji akan mencari setiap kecoak terakhir jika diperintahkan. Tiba-tiba, Han berhenti menatap ke depan dengan kaget. Dia berpapasan langsung dengan Bien Houji yang sedang mencoba menyelinap pergi. Bien Houji dengan panik menghitung langkah selanjutnya. Jangan bilang bajingan ini mengenaliku. Sialan, haruskah aku membunuhnya sekarang? Persetan, aku akan lakukan semuanya. Dia segera tergagap kepada Han Zhang Yue bahwa dia sepenuhnya seorang wanita, bukan orang seperti yang dibayangkan Han sama sekali. Dan ini adalah kesalahpahaman besar. Tidak lama sebelumnya, Kristal telah mencolek punggung Bien Houji saat dia hendak menyelinap pergi. Bien Houji berbalik dengan gugup, tidak yakin apa maksudnya. Tetapi Kristal terus menunjuk ke arah pintu. Detik berikutnya, dia mengerti, dia akhirnya mengerti sinyalnya. Kristal telah dengan jelas memberitahunya sebelumnya, saat bosnya tiba, ini adalah sinyal yang akan kuberikan padamu. Saat itu terjadi, kau harus segera pergi, karena tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan bos begitu dia melihatmu. Itu saja. Apa kau mengerti? Jika engkau melihat sinyal ini, pria itu adalah bosnya. Melihat Kristal membuat gerakan itu, pikiran Bien Hauge hanya tersisa satu pemikiran. Ini gila, benar-benar gila. Orang gila total yang membunuh anggota gengnya sendiri sebelum menyelinap ke negara H. Dia benar-benar mencuci identitasnya, membangun kembali organisasi kriminal, dan terus menjalankan operasi ilegal. Dia bahkan melakukan tabrak lari dan tanpa malu-malu tetap diam setelahnya. Dan orang gila itu ternyata adalah jaksa Han Zhang Yue, sesuatu yang bahkan komik pun tidak akan berani menulisnya. Pada saat itu, preman itu memperkenalkannya kepada Han Zhang Yue, mengatakan dia baru, dan direkomendasikan oleh kakak Dukin, menambahkan bahwa dia sudah memikirkannya matang-matang. Bien Houji mencibir dalam hati. Preman seperti ini terkadang bisa berguna dan dalam hati berjanji akan mengurangi setidaknya 1 tahun dari hukuman 100 tahun pria itu.
Mendengar bahwa Zhao Dukan yang merekomendasikannya, Han Zhong Yue merasakan sedikit keraguan, tetapi dia tidak memikirkannya dan berbalik untuk pergi. Sebelum pergi, dia menginstruksikan bawahannya untuk menjaga tempat itu dengan hati-hati, mengatakan dia mengawasinya dengan cermat. Setelah nyaris lolos, Bian Haoji merasa lega karena Han tidak mengenalinya dan memutuskan dia harus segera pergi. Tiba-tiba, Han Zhong Yue berhenti dan berkata, "Tunggu." Salah satu anak buahnya bertanya-tanya apakah dia yang diajak bicara. Sebaliknya, Han berbalik dan bertanya langsung pada Bian Haoji, "Bisakah kita bicara berdua saja?" Bian Haoji mengumpat pelan. Pada saat itu, kristal meraih tangan Bian Haoji. Sambil merendahkan suaranya, dia berkata, "Hai Ren, jangan pergi dengannya. Sudah kubilang, ini sangat berbahaya." Meskipun Bian Hauge tidak mengerti apa yang membuatnya begitu ketakutan, dia sekarang punya lebih banyak alasan untuk tinggal dan mengungkap kebenaran. Tempat ini lebih busuk dari yang dia bayangkan. Sebuah ruang yang tertutup rapat dipenuhi dengan sosok-sosok mencurigakan. Jika semua yang dikatakan kristal benar, maka dalangnya adalah jaksa Han Zhang Yue. Yan Haoji dengan lembut melepaskan tangannya dari kristal. Dia berbalik untuk meyakinkannya bahwa dia akan kembali. Kemudian dia melangkah maju, hampir bersemangat untuk melangkah langsung ke dalam mulut binatang buas, putus asa untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh jaksa terhormat ini. Han Zhang Yue membawanya ke sebuah kantor dan bertanya, "Tidakkah kau penasaran mengapa aku membawamu ke sini?" Bian Haoji menjawab bahwa seorang jaksa yang cakap pasti punya alasannya sendiri. Han kemudian bertanya, "Kudengar kau direkomendasikan oleh Xiao Duken. Apakah kau tahu tempat macam apa ini sebelum kau datang?" Bian Haoji menjawab, "Tentu saja. Ini adalah platform streaming terbaik." Tiba-tiba, Han Zhang Yue melangkah ke belakang Bian Haoji dan berkata dengan suara rendah, "Meski begitu, kau masih berencana untuk terus streaming di sini? Mengetahui sepenuhnya bahwa aku adalah jaksa yang ditakuti orang." Kurasa pertanyaan itu mungkin sedikit tidak sopan untuk pertemuan pertama, jadi biarkan aku melihat tasmu. Sambil berbicara, Han Zhong Yue merebut tas Bian Haoji. Dia membukanya tanpa ragu-ragu dan melanjutkan, "Apa kau tahu apa yang paling aku percayai di dunia ini? Bukti." Di ujung telepon, Jin Jeho berkeringat dingin. Dia tidak menyangka Han Zhang Yue akan mencurigai si paman secepat ini. Suara marah Bian Haoji yang menuntut penjelasan masih bergema di telepon. Han Zhang Yue mengabaikannya sepenuhnya dan berkata dengan dingin, "Tidak seperti manusia, benda tidak berbohong, terutama hal-hal yang tidak bisa kamu sembunyikan." Bian Haoji berteriak, "Bukankah sangat tidak sopan menggeledah tas seorang wanita? Jika engkau ingin melihat sesuatu, katakan saja, aku akan menunjukkannya padamu." Tapi Han Zhang Yue sudah mengeluarkan kartu identitas Bian Haoji. Hati Jin Juho mencelos. Jika si paman ketahuan bukan Bian Xiaolin, keadaan akan menjadi berbahaya dengan cepat. Dia berteriak ke telepon, "Paman, kau harus keluar dari sana sekarang juga." Namun setelah memeriksa KTP-nya, Han Zhong Yue berbicara dengan tenang. "Nona Bian Xiaowen, ternyata Bian Haoji sudah menyiapkan KTP palsu sejak lama. Semua yang terjadi sebelumnya adalah tindakan yang disengaja." Jin Juhu akhirnya santai, menggerutu karena pamannya tidak memberitahunya terlebih dahulu. Setelah Han Zhong Yue memastikan identitasnya cocok, dia berkata, "Kepercayaan adalah langkah pertama dalam percakapan apapun. Karena itu sudah beres, biarkan aku menunjukkan ketulusanku." Tanpa peringatan, Han Zhong Yue mulai membuka pakaiannya. Bian Haoji dengan cepat menutupi matanya, berpura-pura malu. 2 detik kemudian, dia tetap mengintip dari sela-sela jarinya. Terlihat canggung, dia berkata, "Opa dengan tubuh seperti itu. Sayang sekali kalau hanya jadi jaksa yang membosankan. Berhenti main-main, pakai kembali bajumu." Han Zhang Yue menjawab dengan dingin, "Kau pikir ini lucu? Dengarkan baik-baik. Sekarang setelah kau mengerti orang seperti apa aku ini, aku akhirnya tahu siapa dirimu sebenarnya. Mulai sekarang, aku akan tahu di mana kau tinggal, dengan siapa kau tinggal, dengan siapa kau terhubung, dan pekerjaan apa yang telah kau lakukan, bahkan pakaian dalam seperti apa yang kau kenakan. Kau mengerti apa artinya itu. Mulai saat ini, sampai aku mengatakan sebaliknya, kau tidak akan pernah bisa lepas dari genggamanku." Di telepon, Jin Jeho tidak bisa menahan diri untuk mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengerti Han Zhong Yue. Dia melarikan diri ke setiap negara untuk menghapus masa lalunya, dan bisa saja hidup tenang sebagai jaksa, namun dia tetap memilih untuk terlibat dalam kejahatan. Bian Haoji juga sama tidak yakinnya. Pria ini yang di permukaan berperan sebagai simbol keadilan yang fanatik, namun diam-diam memimpin organisasi kriminal. Siapa sebenarnya Han Zhang Yue? Tetap saja, untuk membuktikan bahwa dialah pelaku tabrak lari yang sebenarnya. Diperlukan bukti dan orang yang begitu teliti pasti akan mencoba menghapus setiap jejak. Perhatiannya terhadap detail benar-benar patologis. Jin Juho tidak percaya bukti apapun masih ada, dan bertanya pada paman, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Yin Hauge berkata, "Aku menemukan sesuatu yang sangat menarik."
Saat aku menyelinap ke kantor polisi untuk membersihkan nama Zhao Douzan dan dengan susah payah menghancurkan semua bukti, aku melihat sesuatu yang aneh. Ada darah di jeruji di bawah setir. Secara umum, dalam kecelakaan lalu lintas, jika pengemudi tidak mengenakan sabuk pengaman, bagian tubuh yang secara naluriah terbentur ke depan saat rem diinjak adalah tempat darah kemungkinan besar akan muncul. Itu berarti ini adalah bukti yang ditinggalkan oleh pelaku sebenarnya saat mengemudi. Namun, karena kita tidak tahu darah siapa itu, untuk saat ini tidak bisa digunakan sebagai bukti. Tapi situasinya berbeda sekarang. Jika aku bisa mendapatkan sedikit saja sampel darah Han Zhang Yue, kita bisa membandingkannya dengan darah di jeruji roda kemudi. Tepat saat Bian Haoji melangkah keluar pintu, seseorang memanggil, "Hei, anak baru!" Bian Haoji berbalik dan tersenyum. "Ada yang bisa kubantu, opa-opa tampan?" Salah satu preman menjawab, "Kami ada pesta penyambutan. Setiap kali ada anggota baru bergabung, bos besar secara pribadi memberi mereka sambutan khusus." Bian Haoji menjawab dengan riang, "Kalian baik sekali. Kalau begitu, ayo pergi." Saat itu, Kristal meletakkan tangan di bahu Bian Haoji dan berkata, "Xiaolin, aku akan pergi duluan. Kau istirahat saja. Ada hal mendesak yang harus kubicarakan dengan kantor." Melihat ini, Bian Haoge tidak punya pilihan selain membiarkan Kristal pergi lebih dulu, menjelaskan bahwa itu hanya karena dia masih baru. Tetapi saat Kristal mengikuti preman itu pergi, tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Segera, dia dibawa ke pintu kamarnya. Di dalam, seorang pria berbalik dan berkata dengan riang, "Apa Sion ada di sini? Aku sudah menunggumu." Tetapi ketika dia menyadari itu adalah Kristal, ekspresinya mengeras. "Kristal, apa yang kau lakukan di sini?" Pria itu adalah salah satu bawahan Han Zhang Yue. Kristal menjelaskan, "Xiaolin sedang tidak enak badan. Jika ada yang ingin kau sampaikan padanya, aku bisa menyampaikannya." Pria itu menjawab dengan dingin, "Jangan pura-pura tidak tahu. Kau tahu persis apa yang aku inginkan. Kau sudah cukup sering mendengar apa yang ingin kukatakan. Kau sudah lama tidak kemari. Rindu dengan pesta penyambutan kecil kita?" Kristal mulai gemetar di sekujur tubuh, namun tetap memaksakan diri untuk berkata, gadis itu tidak tahu apa-apa. Detik berikutnya, kakinya lemas dan dia pingsan, masih memegangi pakaian pria itu, dan memohon padanya untuk mengampuni Xiaolin. Pria itu tiba-tiba menghempaskannya dan berkata dengan dingin, "Kau wanita gila. Apa aku harus memukulmu sampai sadar?" "Sepertinya aku harus mengatakannya padamu sekali lagi hari ini," katanya, lalu mengatakannya lagi pada Xiaolin. "Atau mungkin ada cara yang lebih mudah. Bagaimana kalau kita berbicara dengan kalian berdua pada saat yang sama?" Pada saat itu, sebuah tangan terulur menghalangi pria itu dari Kristal. Yang mengejutkannya, itu adalah Bian Haoji. Kristal berteriak cemas, "Kenapa kau kemari? Kembalilah sekarang." Bian Haoji tetap tenang dan berkata dengan ringan. Dia bilang, "Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan padaku, dan aku selalu jadi orang yang penasaran. Bagaimana aku bisa menolaknya?" Bibir pria itu menyunggingkan senyum dingin. "Itulah kenapa aku menyukaimu. Kemarilah." Sambil berbicara, dia menyingkirkan rambut Bian Haoge dan berkata dengan niat buruk, "Di sini, setiap kali ada orang baru bergabung, kami selalu mengobrol sebentar. Jika kita ingin bekerja sama dengan baik, kita harus lebih dekat." Benar kan? Tapi hari ini ada kalian berdua. Jadi kurasa ini akan menjadi percakapan 2 lawan 1. Dan asal kau tahu saja, ruangan ini kedap suara. Kau mengerti apa artinya itu? Tidak peduli seberapa keras kau berteriak, tidak akan ada orang di luar yang akan mendengarnya. Pada saat itu, Bian Haoji memotongnya. "Jadi ini wujud aslimu? Kau menjijikkan, rendahan, sampah kotor?" Detik berikutnya, Bian Haoji mendorong Kristal keluar ruangan dan membanting pintunya hingga tertutup. Kristal bergegas bangkit dan mulai menggedor pintu dengan panik. "Xiaolin, Xiaolin, buka pintunya." "Tidak, aku tidak bisa membiarkan Xiaolin mengalami hal seperti itu." Pria itu menyeringai, "Aku belum pernah melihat Jalang dengan semangat juang sebesar ini." Bian Haoji menjawab dengan suara rendah, "Aku tahu persis semua yang telah engkau lakukan sampai saat ini. Dan sejujurnya, aku juga cukup menikmati wawancara pribadi." Saat dia berbicara, dia bergerak seolah-olah hendak melepas pakaiannya. Pria itu sama sekali tidak peduli dan tertawa dingin. "Kalau begitu, ayo kita bertarung. Kita lihat saja siapa yang menang. Aku akan membuatmu sibuk selama 3 hari 3 malam." Tiba-tiba, tatapannya membeku seolah dia melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Pada saat itu, Bian Haoji tidak hanya melepas pakaian dalamnya, dia bahkan telah melepas rambut palsunya. Pria itu tidak pernah membayangkan bahwa dia sebenarnya laki-laki. Bian Haoji berbicara dengan tenang. "Seperti yang kau katakan, kaki, bahu, tengkorak, dan setiap organ di dalam tubuhmu, aku bisa mengatasi semuanya." Namun pria itu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Wajahnya berubah saat dia menggeram. "Aku sudah berada di jalanan selama 10 tahun penuh. Kenapa aku selalu berurusan dengan sampah seperti ini?
Aku tidak tahu apa maumu, bocah tengik, tapi aku akan membunuhmu dulu, baru mendengarkan. Dengan itu, dia mengangkat tongkat pemukul dan menyerang Bien Hauge. Begitu tongkat itu turun, Bien Hauge memutar tubuhnya ke samping, menghindarinya dengan bersih, dan mengambil seutas tali dari lantai. Detik berikutnya, tangan pria itu terikat erat. Bien Hauji membantingnya keras ke tanah, lalu dia menginjakkan kaki di wajah pria itu. Aku dengar eranganmu cukup keras, kata Bien Hauji dengan lembut. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Tidak peduli seberapa keras kau berteriak di sini, tidak ada seorang pun di luar yang akan mendengar apapun, bahkan seekor semut pun tidak. Dia menatap hasil karyanya dan berbicara dengan suara yang sengaja dilembutkan. Salon tidak begitu mengerti hal-hal seperti ini. Opa, jangan bilang kau malu karena ini pertama kalinya. Dengan itu, Bien Hauji mengayunkan tali itu berulang kali, mencambuk pria yang tergantung di udara. Pria itu memohon dengan putus asa, tolong, aku akan melakukan apa saja. Lepaskan saja aku. Yin Hauji akhirnya berhenti. Apa saja, benarkah? Pria itu mengangguk dengan panik. Ya, apapun. Yin Hauji tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan. Sementara itu, Kristal duduk sendirian di luar pintu menunggu. Tiba-tiba, dia mendengar pintu terbuka. Dia melompat berdiri, bergegas memeriksa keadaan Bien Hauji. Sebaliknya, dia melihatnya memegangi pakaiannya, terlihat sangat teraniaya. Kristal bertanya dengan cemas, Xiaolin, kau baik-baik saja? Air mata menggenang di mata Bien Hauge saat dia merintih, Kak. Detik berikutnya, Kristal menariknya erat ke dalam pelukannya. Dia berbisik, tidak apa-apa. Jangan katakan apa-apa. Ayo kita kembali dan bersihkan semua ini. Setelah itu, Kristal membawa Bien Hauji kembali ke kamarnya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa orang yang benar-benar terluka adalah pria tadi. Beberapa saat yang lalu, Bien Hauji telah memaksanya menarik celana dalamnya ke atas kepala dan berbaring telungkup di lantai, telanjang, lalu memfotonya dengan senyum licik. Dia berkata pelan, sejak saat kau membicarakanku, kau menjadi sampah mesum yang dikenal seluruh negeri. Pria itu menangis karena malu dan mengumpat, kau bajingan. Saat itu, Kristal sedang mandi. Bien Hauji duduk di tempat tidur mendiskusikan langkah selanjutnya dengan Jin Jeho di telepon. Jin Jeho bertanya, Paman, bagaimana caramu mendapatkan darah Han Zhang Yue? Bien Hauji menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia sudah punya rencana. Jin Jeho langsung bersemangat. Aku mengerti, kau akan menghajarnya terlebih dahulu dan mengambil darahnya. Benar kan? Bien Hauji memotongnya. Tenang, DNA tidak harus berasal dari darah. Kristal lalu bertanya, Xiaolin, dengan siapa kau bicara sendirian? Dia keluar dari kamar mandi, terbungkus handuk, dan berkata, kau juga harus mandi. Melihat ini, Bien Hauji dengan cepat menutupi matanya. Kristal bertanya dengan bingung, kenapa kau begitu terkejut? Hanya ada kita berdua. Bien Hauji buru-buru menjawab, Kak, meski begitu, sesama perempuan tidak seharusnya melakukan hal seperti ini. Kristal mengerutkan kening. Apa yang kau bicarakan? Justru karena kita berdua perempuan, jadi tidak apa-apa. Sudah, waktunya tidur. Dia berbaring di tempat tidur dan menepuk ruang di sampingnya. Ayo, berbaringlah di sini. Mari kita tidur bersama. Yin Hauji berkata dengan gugup, Kak, apa yang kau katakan? Bukankah ini terlalu cepat? Dan kebiasaan tidurku tidak baik? Aku tidak yakin kau bisa menanganinya. Di seberang telepon, Jin Jo memperingatkan, Paman, kalau kau berbaring, aku akan menelepon polisi. Bien Hauji tidak punya pilihan selain menjelaskan kepada Kristal, aku sangat sensitif dalam banyak hal, jadi aku tidak bisa tidur dengan muka. Tapi aku benar-benar tidak tahu banyak tentang hal lain. Tempat tidurmu terlihat sangat empuk. Aku biasanya tidur di lantai yang dingin dan keras, jadi aku penasaran bagaimana rasanya. Pada saat itu, telepon di atas meja bergetar. Ketika Bien Hauji membaca pesan itu, dia tertegun. Kristal segera duduk dan bertanya, siapa itu? Sementara itu, Jin Joho bertanya dengan cemas, apakah polisi sudah datang? Bien Hauji tidak menjawab. Dia berjalan lurus ke arah pintu. Kristal bergegas mengikutinya. Kamu mau kemana? Bien Hauji menjawab, Kak, sepertinya aku harus keluar sebentar, tapi ini bukan masalah besar. Aku akan segera kembali. Adegan beralih saat Bien Hauji menghampiri Han Zhang Yue sambil tersenyum malu-malu. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak suka pria yang manja. Kau masih ingin tahu lebih banyak tentangku. Benar kan? Ternyata pesan sebelumnya dikirim oleh Han Zhang Yue sendiri. Han menjawab, bagaimana kau tahu? Aku memang manja. Aku menelepon karena penasaran tentang sesuatu. Di permukaan, Bien Hauji bertanya apa yang membuatnya penasaran sambil menghitung cara untuk mengambil DNA-nya. Jin Jehu pernah menyarankan untuk memukuli Han dan mengambil darahnya, tapi Bien Hauji sudah bilang dia punya rencana. Lagi pula, DNA tidak harus berasal dari darah. Sampel rambut juga bisa digunakan. Masalah sebenarnya adalah bagaimana cara mendekati Han Zhang Yue yang sangat waspada. Satu langkah salah dan identitas Bien Hauji akan terbongkar.
Tetap saja, bagi seseorang yang telah hidup lebih dari 1 dekade dengan bayaran sebagai pembunuh Glory, ini tidaklah rumit. Dia dengan santai mengangkat dasihan dan tersenyum. Selarut ini, bagian mana dariku yang tiba-tiba membuatmu penasaran? Han bertanya, apa kau dari Seoul? Bien balas bertanya, apa aku terlihat seperti itu? Opa, semua orang bilang aku terlihat seperti orang Seoul yang sombong. Aku lelah. Han mengangkat gelas dan menawarkannya. Aroma gambutnya enak. Bien menerimanya, berpura-pura malu. Sebenarnya aku tidak begitu kuat minum alkohol. Sebenarnya, dia khawatir minuman itu mungkin beracun. Bahkan air suci pun takkan membuatnya meminumnya. Han bertanya lagi, bagaimana dengan keluargamu? Bien menjawab, kedua orang tuaku masih hidup dan sehat. Aku juga punya seorang saudara perempuan yang jeleknya seperti katak. Han bertanya dengan penuh minat, apa saudarimu secantik dirimu? Bien mencondongkan tubuh dan berbisik, itu rahasia, tapi wajah kami sangat mirip. Dia meletakkan tangan di bawah dadanya dan menambahkan, di area ini, aku lebih baik, jadi kami tidak bisa berbagi pakaian. Dia lalu tertawa dan menepuk bahu Han. Apa yang barusan aku katakan? Bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Orang-orang selalu salah paham. Lupakan saja. Bien menyeringai pada dirinya sendiri. Ini baru hidangan pembuka. Pelajaran sebenarnya adalah bagaimana seorang wanita profesional memikat pria bodoh. Bien Haoji dengan sengaja mengangkat kakinya dan menjatuhkan dirinya sendiri. Menggunakan momentum tersandungnya, dia mendorong Han Zhang Yue ke meja. Meskipun semua itu bagian dari rencana, Bien Haoji merasakan jijik yang mendalam dan naluriah terhadap Han. Mata Han menjadi ganas saat dia membentak, apa ini menyenangkan? Kau mau menyingkir atau tidak? Bien Haoji segera menegakkan tubuh dan meminta maaf sambil mencibir dalam hati. Silakan saja. Pasang saja tampang menyeramkanmu. Lagi pula dia sudah berhasil mengumpulkan sampel rambut. Han berdiri, membersihkan pakaiannya, dan berkata dengan dingin, engkau telah merusak rasa minuman ini. Duduklah, mari kita bicara. Yin Haoji menimpali. Aku juga penasaran tentang sesuatu, tapi tidak yakin apakah kita cukup dekat untuk aku bertanya. Opa, kau sibuk setiap hari dengan pekerjaanmu sebagai jaksa. Kenapa engkau ada di tempat seperti ini? Jika kau tetap menjadi jaksa, kau akan dihormati seumur hidup. Bukankah itu menyenangkan? Bibir Han membentuk senyuman dingin. Dia menjawab tanpa tergesa-gesa, setiap orang punya keahlian dan hal yang benar-benar mereka nikmati. Apa kau mengerti? Menjadi jaksa adalah keahlianku, tapi yang kunikmati adalah hal lain. Yin Haoji menutup mulutnya, pura-pura kaget. Menakutkan sekali, Pak Jaksa. Kau tidak akan membunuh seseorang dengan itu atau hal lain kan? Yang sebenarnya dia pikirkan adalah, lihat orang ini, berlagak keren dan bicara omong kosong di depanku. Han berbicara dengan santai, nadanya mengerikan. Aku membunuh seseorang baru-baru ini di jalan. Seolah mengantisipasi, Yin Haoji menekan earpiece-nya hampir seketika. Dia tahu Jin Jeho akan kalap jika mendengar ini. Han tidak menyadari apapun dan melanjutkan. Dia seorang supir pengiriman, seorang ayah yang menyayangi putra satu-satunya. Sebelum meninggal, dia mengajariku beberapa hal. Menabrak orang dengan mobil rasanya sangat berbeda dengan menabrak rusa. Belakangan, aku sadar melakukannya dengan tanganku sendiri terasa lebih baik. Di ujung telepon, Jin Jeho terus bertanya, Paman, apa yang terjadi? Koneksinya baik-baik saja, tapi tidak ada suara sama sekali. Bien Haoji bertanya dengan suara pelan, tidakkah berbahaya jika engkau tertangkap? Han malah balik bertanya, kenapa kau berpikir begitu? Menurutmu kenapa aku bisa membicarakan ini denganmu begitu bebas? Terjun ke dalam api tanpa memikirkan konsekuensinya, hanya untuk bersenang-senang. Itu yang dilakukan oleh para amatir. Aku seorang jaksa dari Kementerian Kehakiman Negara ini, kata Han Zhang Yue dengan dingin. Ketika hal seperti ini terjadi, akulah yang berdiri di garis depan, menghadapi kasusnya. Dan jika ada bukti yang muncul, aku juga orang yang paling memenuhi syarat untuk menghapusnya karena aku seorang jaksa. Setelah itu, Han berkata dia sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Percakapan telah berakhir. Dia menyuruh Bien Haoji untuk tidur di kamar kristal malam ini, tapi Bien Haoji sudah mencapai tujuannya. Dengan sehelai rambut ini, dia bisa membuktikan bahwa Han Zhong Yue adalah pembunuh sebenarnya dari ayah Jin Jeho. Namun masih ada satu masalah rumit, bagaimana cara membuat kristal melepas kalungnya dan kabur dari tempat ini bersamanya. Saat itu, sebuah ide cemerlang melintas di benak Bien Haoge. Dia tiba-tiba menyadari bahwa selama ini ada solusi yang sederhana. Berbalik, dia bertanya, Opa, apakah mobil ini milikmu? Sambil berbicara, dia menggoyangkan kunci mobil di tangannya, jelas berusaha membujuk Han untuk membawanya jalan-jalan. Sialin belum pernah naik mobil sebagus ini sebelumnya. Bagaimana kalau kita jalan-jalan sekarang? Hanya kita berdua di bawah pengawasan seketat ini. Menyelinap keluar hampir mustahil. Jika menyelinap bukan pilihan, maka pergi secara terang-terangan akan baik-baik saja. Memamerkan mobil praktisnya adalah naluri seorang pria. Kau pasti sudah ingin memamerkannya sekarang. Benar kan? Ayolah.
Makan umpanku, Han Zhang Yue. Tapi semua tidak berjalan sesuai rencana. Han berkata dengan acuh tak acuh, kenapa aku harus melakukannya? Bian Houji sudah siap untuk ini. Aku hanya penasaran dengan mobilnya, dan aku ingin melihat kemampuan menyetirmu. Lalu dia tiba-tiba berpura-pura tidak enak badan. Aku merasa sedikit pusing. Aku jarang terkena sinar matahari akhir-akhir ini, mungkin kekurangan vitamin D. Yang mengejutkan, Han ternyata setuju. Ikuti aku. Dia menambahkan satu kalimat lagi. Ayo kita carikan kau vitamin D. Bian Houji langsung menjawab dengan nada manis. Baiklah kalau begitu, karena engkau yang bilang. Tak lama kemudian, Han menyetir membawa Bian Houji ngebut di jalanan. Di dalam mobil, Bian Houji mengoceh tentang performanya. Ini pasti menggunakan bahan bakar premium. Benar kan? Aroma halusnya itu. Seperti angin sepoi-sepoi yang keluar dari knalpot. Han bertanya dengan penuh minat, kau tahu banyak tentang mobil? Bian nyeletuk, setiap pria punya mobil impian di hatinya. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia menyadari kesalahannya dan cepat-cepat menambahkan bahwa dia hanya sedikit lebih tertarik daripada kebanyakan gadis. Aku tidak terlalu tahu banyak tentang mobil, Oppa. Kau harus mengajariku semuanya. Bian Houji sudah yakin. Bahkan Han Zhang Yue akan termakan umpannya. Ini hanyalah sifat manusia. Sekeras apapun kau mencoba menyembunyikannya, kau tidak bisa menyembunyikan telinga yang memerah itu. Pria memang semudah itu. Puji mereka sekali, tersenyum sedikit dan mereka akan takluk. Rencananya sederhana, amankan sampel rambut dan darah yang sudah dia kumpulkan, lalu kirim langsung ke Pusat Forensik Nasional. Begitu rambutnya cocok dengan DNA di darah, habislah kau bajingan Han Zhang Yue. Tapi masih ada satu masalah. Bian Houji tidak bisa membiarkan Han mengantarnya ke pusat forensik, jadi dia harus memberikan rambut itu pada Jin Juho. Saat Han fokus menyetir, Bian diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengatur pertemuan dengan Jin Juho di minimarket sebelah kantor hukumnya. Dia tidak bisa begitu saja keluar dari mobil. Dia butuh alasan yang terlihat sangat alami. Tiba-tiba, sebuah ide muncul. Jika seseorang memiliki mobil semewah ini, tidak mungkin mereka akan menolak. Dia berdeham pelan dan berseru, Oppa, sepertinya aku mau buang air kecil. Jangan. Apa yang harus kulakukan? Aku benar-benar sudah mau mengompol. Lalu dia menunjuk ke depan. Ya Tuhan, ada minimarket di sana. Aku akan segera kembali. Bian Houji tahu Han akan berhenti, karena jika tidak, Bian mungkin akan benar-benar kencing di mobil. Semua orang pernah membayangkan setidaknya sekali seseorang kencing di mobil mahal mereka. Benar kan? Seperti yang diprediksi Bian, Han akhirnya menepi di depan minimarket. Bian melompat keluar sambil berkata, aku akan segera kembali, dan bergegas masuk untuk bertemu Jin Juho. Jin bertanya apa yang terjadi. Bian bilang dia hampir mati, tapi bukan itu intinya sekarang. Dia menyerahkan kantong berisi rambut Han dan menyuruh Jin untuk langsung membawanya ke Pusat Forensik Nasional. Lalu dia bergegas ke kasir dan bertanya apakah boleh memakai toilet. Petugas itu ragu-ragu dan bertanya, pria atau wanita? Bian menjawab, tentu saja pria. Saat itu, sebuah teriakan marah datang dari pintu masuk. Pengacara, aku tahu kau ada di dalam, keluarlah. Ketika Jin Juho melihat siapa orangnya, wajahnya menjadi pucat. Bian Houji membuat keputusan dalam sepersekian detik. Dia harus memeriksanya, tetapi tanpa membiarkan Han Zhang Yue melihatnya. Dia bertanya pada petugas di mana pintu belakangnya. Sesampainya mereka di kantor hukum, keduanya menatap tak percaya, tidak mengerti bagaimana orang-orang itu bisa menemukan tempat ini. Di sana berdiri Wu Tai-sik dan Huang Qiong-gil, dua orang yang sama yang mengejar Jin Juho untuk membunuhnya hari itu. Keduanya berdiri dan mendekat, menyeringai. Melacak orang sepertimu adalah keahlian kami. Lalu Wu Tai-sik menatap Jin Juho dan berkata, aku didiagnosis butuh perawatan selama 780 minggu. Pada dasarnya terjebak di rumah sakit sampai pesta ulang tahunku yang ke-60. Jadi di mana pengacara hebatmu sekarang? Bian Houji tidak menyangka tidak dikenali sama sekali. Dia ingin membunuh mereka di tempat, tetapi jika penyamarannya terbongkar, itu akan menyebabkan masalah tanpa akhir. Saat itu, Wu Tai-sik berjalan lurus ke arah Jin Juho. Jin buru-buru menjawab, paman sedang sibuk, dia tidak datang hari ini. Wu menyeringai, tenang saja. Ada cara mudah untuk membuat pengacara itu muncul. Detik berikutnya, dia mencondongkan tubuhnya ke dekat Jin Juho dan mengangkat tangannya dengan kejam. Kami hanya perlu menghajarmu sampai mati. Melihat ini, Bian Houji tidak punya pilihan lain. Dia harus menghajar mereka setengah mati, dan menghapus ingatan mereka sesudahnya. Tepat saat itu, seseorang mencengkeram pergelangan tangan Wu Tai-sik dengan kuat, menghentikan gerakannya seketika. Yang turun tangan adalah Han Zhang Yue, yang tidak mengenalinya dan bertanya, apakah kau juga seorang pengacara? Bian Houji tidak menyangka Han akan masuk pada saat itu juga, dan dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Jin Juho berdiri di sana terpana. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Han Zhang Yue secara langsung. Han melirik Bian Houji dan bertanya dengan tenang, apa ini toilet?
Bian menjawab dengan canggung, "Kak, di sini terlalu berisik, jadi aku mampir sebentar." Dalam hati, ia berpikir, Han belum tahu ini kantor hukumku. Aku harus membuatnya cepat pergi. Sambil membetulkan kacamatanya, Han berkata dengan datar, "Ini adalah tempat usaha. Pergilah dengan tenang sekarang atau akan kupanggil polisi karena masuk tanpa izin." Wu menyeringai, "Apa kau teman si pengacara brengsek itu? Kalau begitu, kalian bisa mati bersama hari ini." Han memperingatkannya dengan dingin, "Dengarkan baik-baik. Mulai saat ini, berhenti memprovokasiku. Kita akan mengejeknya balik. Apa orang ini tidak bisa menjawab pertanyaan? Dan kalau kami tidak mendengarkan, apa yang akan kau lakukan?" Sebelum ia selesai bicara, tinju Han menghantam rahang Wu. Detik berikutnya, Han melancarkan serangkaian pukulan cepat. Beberapa saat kemudian, Wu Taesik jatuh terhempas ke lantai. Han menginjaknya dan berkata dengan dingin, "Aku akan menggali semua informasi pribadimu, di mana kau tinggal, dengan siapa kau tinggal, dan semua orang yang berhubungan denganmu. Setiap kejahatan yang pernah kau lakukan akan sampai di mejaku satu persatu." Saat itu, mata Bian Hauge terbelalak karena di tangan Han ada kartu identitas kerja Bian Hauge. Bian diam-diam berdoa semoga Han menghancurkannya tanpa berpikir. Kalau tidak, Han akan sadar tempat ini adalah kantor hukumnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Han melirik kartu itu dan melihat dengan jelas nama Bian Hauji. Han lalu melepaskan Huang Qionggil dan Wu Taesik. Jelas terkejut dengan kebetulan ini, ia berkata, "Jadi ini kantornya Bian Hauji? Sepertinya pengacara kita bekerja di tempat yang tidak pernah melihat cahaya matahari. Karena aku sudah di sini, setidaknya aku harus bertemu dengannya." Ia berbalik ke arah Jin Jeho. "Bisa kau telepon Bian Hauji sekarang?" Jin mengulur waktu. "Kurasa dia tidak bisa menjawab telepon." Saat itu Han Zong Yuai tiba-tiba meraih tangan Jin Jeho. "Entah Bian Hauji menjawab atau tidak, kita akan tahu setelah meneleponnya. Telepon dia sekarang juga di depanku." Jin Jeho berpikir dengan muram. Dia tidak tahu motif Han, tapi menelepon sekarang akan membongkar semuanya.